unggul ini untuk mengawali sekolah penggerak kita. Nah, kemudian gambaran akhir sekolah penggerak ini secara umum, pertama hasil belajarnya itu di atas level yang diharapkan. Nah, kalau selama ini barangkali hasil belajar siswa kita itu sering berada di bawah level yang kita harapkan. Tapi ini nanti ke depan, mudah-mudahan akan berada di atas level yang diharapkan. Kemudian lingkungan belajarnya aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Jadi tidak eksklusif lagi. Nah, jadi ada sekolah-sekolah yang barangkali sekarang ini tidak aman, tidak juga nyaman. Ada bully, ada ini, ada itu, segala macam. Nah, tapi diharapkan nanti sekolah ini akan aman, nyaman, inklusif, dan juga menyenangkan, sehingga sekolah diharapkan akan menjadi seperti Nah, kemudian pembelajarannya itu berpusat pada murid. Meskipun pemahaman kita tentang berpusat pada murid itu sudah kita pahami, tetapi itu Pak Sahrul, Pak Rusdi terpental ini, Pak. Pak Sahrul. Ya, baik. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu aja sebentar. Karena ini di kantor mungkin apa mati lampu. Ya, barusan dihubungi, jadi terpental lagi. Kita tunggu Pak Rusdi untuk masuk lagi. Kayaknya Lampu tuh. ya, kita tunggu, Pak. Ya, kita tunggu saja. Ya, Bapak Ibu, mohon bersabar sebentar. Mungkin ini di kantor sudah mati lampu. Ya, Bapak Ibu bersabar sebentar ya. Tolong Bapak Ibu, ini peserta baru 74, mungkin bisa dihubungi teman-teman supaya kita bisa semua bisa masuk ke dalam room. Ya, Bapak Ibu.
Boleh. Video. Mana video? Pak Rusdi, silakan lanjut. Oke, Pak Tommy, terima kasih. Bapak Ibu, mohon maaf itu tadi kesalahan tidak pada pesawat televisi Anda, tapi karena memang ada gangguan jaringan. Nah, baik Bapak Ibu, kita sambung. Mohon maaf atas ketidaknyamanan jaringan tadi. Nah, ini refleksi diri dan pengimbasan. Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri. Jadi barangkali kita bisa melihat dan merasakan Bapak Ibu di sekolah selama ini barangkali seperti membuat RKS misalnya. Rencana kerja sekolah itu dibuat cenderung berdasarkan keinginan, bukan berbasis data, bukan berbasis hasil refleksi diri. Nah, seperti refleksi diri kita melalui IDS misalnya. Nah, jadi program-program ke depan nanti perencanaannya dibuat berbasis hasil refleksi. Nah, kemudian refleksi guru dan perbaikan pembelajaran akan terjadi. Nah, jadi guru juga akan merefleksi diri dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap proses pembelajaran. Kemudian sekolah penggerak ini akan juga melakukan pengimbasan kepada sekolah lain. Seperti ya sekolah model lah dulu gitu. Jadi kita sebagai sekolah penggerak ini akan menjadi katalis tadi itu. Mempercepat, termasuk mempercepat pengimbasan informasi kepada sekolah-sekolah lain. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kemudian program sekolah penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Jadi bukan sekolah penggerak ini tiba-tiba muncul begitu. Yang pertama, program sekolah penggerak ini merupakan satu program kolaborasi antara Kemdikbud dengan pemerintah daerah, di mana komitmen Pemda menjadi kunci utama. Nah, Bapak Ibu, kita sudah lihat semua bahwa setiap kabupaten kota dan juga provinsi itu sudah menyatakan berkomitmen untuk ikut menyukseskan program sekolah penggerak ini. Nah, jadi program sekolah penggerak ini tidak akan berjalan dengan baik apabila komitmen Pemda ini menjadi tidak ada. Jadi kenapa kemarin itu langkah awal yang diambil adalah MOU atau nota kesepahaman dulu. Kemudian nomor 2 itu intervensi dilakukan secara holistik. Jadi secara menyeluruh diintervensi mulai dari SDM sekolah, pembelajarannya, perencanaannya, digitalisasi sekolah, dan juga pendampingan terhadap pemerintah daerah. Ini nanti akan ada mekanismenya tersendiri. Kemudian nomor 3, memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh kondisi sekolah. Jadi tidak hanya sekolah unggulan saja, tetapi baik negeri maupun swasta. Jadi semua akan boleh bergabung di dalam sekolah penggerak ini. Jadi jangan hanya kita pikir bahwa sekolah-sekolah yang hebat-hebat saja. Tidak, tapi semua bisa. Apakah itu swasta, apakah itu negeri. Kemudian 4, pendampingan ini dilakukan selama 3 tahun, Bapak Ibu, 3 tahun ajaran, dan sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri setelah 3 tahun itu. Nah, kemudian program dilakukan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi
sekolah penggerak. Jadi ujung-ujungnya nanti Bapak Ibu, meskipun sekarang ini sekolah penggerak ada dibuka tahap 1, 2, dan 3, tapi ujungnya nanti ke depan diharapkan semua sekolah di Indonesia itu akan menjadi sekolah penggerak. Nah, kemudian program sekolah penggerak akan mengakselerasi, akan mempercepat, melakukan percepatan sekolah negeri atau swasta di seluruh tahap untuk bergerak 1 sampai 2 tahap lebih maju dalam waktu 3 tahun ke depan. Nah, kita lihat hasil belajar di tahap 1. Itu 3 tingkat di bawah level yang diharapkan berada kita, posisi kita. Jadi kalau diharapkan misalnya posisi kita berada di tingkat 7, jadi barangkali kita baru di tingkat 3. Itu untuk tahap 1-nya. Lingkungan belajarnya perundungan menjadi normal. Jadi bully sana, bully sini masih merupakan satu tradisi di lingkungan sekolah. Kemudian pembelajarannya secara rutin mengalami gangguan. Ada gangguan lingkungan, gangguan macam-macam. Refleksi diri dan pengimbasan belum ada. Nah, kemudian di tahap 2, 1 sampai 2 tingkat di bawah level yang diharapkan. Hasil belajarnya perundungan masih terjadi, namun tidak menjadi normal. Tapi masih. Cuma belum sudah bergerak, tidak lagi merupakan tradisi. Kemudian belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan. Jadi proses pembelajarannya segala macam itu berdasarkan keinginan para pihak pengelola sekolah. Belum mengikuti dan memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa. Kemudian refleksinya juga belum. Nah, di tahap 3, ini level yang diharapkan. Di level berada di posisi di level yang diharapkan. Perundungannya tidak terjadi lagi. Nggak ada bullying di sekolah. Kemudian hasil belajarnya sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa. Jadi sudah ada tes diagnostik. Kemudian lingkungan belajarnya, perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri. Jadi hasil IDS. Perencanaan program-program yang ada di sekolah itu sudah berbasis data. Kita butuh apa? Bukan kita ingin apa. Kemudian refleksi diri dan pengimbasan, guru sudah mulai melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Kalau guru melakukan refleksi diri misalnya melalui katakanlah PTK, itu PTK yang dilakukan oleh guru benar-benar sebuah penelitian untuk kemudian memperbaiki pembelajaran, bukan hanya sekedar barangkali untuk naik pangkat. Bukan hanya itu. Tapi betul-betul untuk perbaikan pembelajaran. Kemudian pada tahap 4, itu sudah di atas yang diharapkan. Kemudian sekolahnya sudah aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Murid. Sesuai dengan kebutuhan murid. Perencanaan program sudah berbasis kebutuhan, bukan lagi berbasis keinginan. Kemudian refleksi guru dan perbaikan pembelajaran ini sudah terjadi dengan baik. Guru dan kepala sekolah melakukan pengimbasan ke sekolah-sekolah lain. Jadi sudah betul-betul berfungsi sebagai katalis. Nah, kemudian Bapak Ibu, program dilakukan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak. Nah, ini kita sekarang ini masih tertulis angkatan 2, jadi mestinya angkatan 3 ini. Itu tahun ajaran 2022-2023. 34 provinsi.
Jadi 250 kabupaten kota. 10.000 sekolah penggerak akumulasi semua, termasuk mudah-mudahan termasuk kita di dalam 10.000 ini. Di dalam angka 10.000 itu, kita baik dari Aceh Selatan maupun dari Aceh Singkil, itu sudah termasuk dalam 10.000 itu nanti insya Allah. Setelah kita mengikuti segala proses. Nah kemudian sampai nanti tahun 2 itu diharapkan sebanyak 514 kabupaten kota, semua sekolah itu sudah 100% sekolah penggerak. Nah, itu di ujung-ujungnya nanti seperti itu. Kita lanjut, Bapak Ibu. Nah, program sekolah penggerak terdiri dari 5 intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan ini. Pertama, pendampingan konsultatif dan asimetrisnya ini, pendampingan konsultatif nanti akan dilakukan oleh PA. Ada pelatih ahli nanti. Dari pelatih ahli sekolah penggerak yang akan melakukan pendampingan konsultatif dan asimetris. Konsultatif ya seperti kita maknai itu bisa saling berkonsultasi dengan pihak sekolah, antara pelatih ahli dan pihak sekolah. Nah kemudian sifat pendampingannya asimetris. Kadang di sekolah A ini, di sekolah B itu, jadi tidak semua sekolah itu sama. Maka di sinilah makna asimetris itu, berbeda-beda. Berbeda kebutuhan, berbeda bantuan-bantuan yang diperlukan. Kemudian 2, penguatan SDM sekolah. Baik kepala sekolahnya maupun guru-gurunya akan diberdayakannya melalui komite sekolah penggerak nanti. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran model prototype. Kemudian perencanaannya juga seperti kita bilang tadi, itu perencanaan berbasis data. Jadi sekali lagi, perencanaan bukan berbasis keinginan, tapi berbasis kebutuhan. Siapa yang bilang butuh ini, butuh itu, ya data. Kemudian 5, digitalisasi sekolah. Jadi sekolah akan digitalisasikan. Kemudian 1, pendampingan konsultatif asimetris, program kemitraan antara Kemendikbud, Ristek, dan pemerintah daerah, di mana Kemendikbud Ristek memberikan pendampingan implementasi sekolah penggerak melalui program sekolah penggerak itu sendiri. Kemudian Kemendikbud melalui UPT, ya seperti kami di LPMP ini, di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan bagi Pemda. Nah, jadi ini yang seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kemudian UPT Kemdikbud di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan Pemda selama implementasi sekolah penggerak, seperti fasilitasi Pemda dalam sosialisasi terhadap pihak-pihak yang dibutuhkan hingga mencarikan solusi terhadap kendala lapangan pada waktu implementasi. Jadi Bapak Ibu nanti siapa-siapa nanti mungkin yang akan terpilih akan terus didampingi pada saat pengimplementasian sekolah penggerak ini. Nah, kemudian pendampingan konsultatif dan asimetris itu pendampingan program sekolah penggerak yang dilakukan baik di level daerah maupun di level pusat. Dasmen termasuk kami di LPMP, UPT GTK dan pemerintah daerah berkoordinasi dan bekerja sama untuk memonitor kemajuan kegiatan, untuk melihat progresnya. Kemudian identifikasi hambatan dan mencarikan solusi penyelesaian hambatan dalam mekanisme Pokja manajemen operasional. BMO ataupun
PSP. Nah, nanti ini di bawah ini ada, kita lihat PA, Bapak Ibu. PA itu pelatih ahli. Kemudian ada PS juga, itu pengawas sekolah atau pendidik PAUD. Kemudian PA itu nanti akan membimbing KP. KP itu komite pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah. Itu minimal 3 sampai 5 sekolah yang akan dibimbing langsung oleh pelatih ahli. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Kemudian penguatan SDM sekolah. Di penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah, pendidik dan guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif atau coaching sifatnya one to one dengan pelatih ahli. Jadi pelatih ahli yang akan melakukan langsung itu, yang disediakan oleh Kemdikbud. Jadi pelatih ahli yang sudah diseleksi, sudah lulus, itu mereka yang akan melakukan pendampingan intensif ini. Kemudian pelatihan untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, pendidik, dan guru pendidik, guru atau pendidik. Nah, 1 pelatihan implementasi pembelajaran dengan paradigma baru tentunya. Bagi kepala sekolah, pengawas, pendidik, dan perwakilan guru atau pendidik. Di pelatihan dilakukan 1 kali program di tingkat nasional. Nah, mungkin bisa jadi daring nanti. Kemudian pelatihan implementasi pembelajaran dengan paradigma baru seluruh guru atau pendidik di sekolah penggerak. Itu dilakukan 1 kali di tingkat sekolah. Nah, ini mungkin nanti akan didampingi oleh yang akan dilakukan oleh pelatih ahli. Kemudian pendampingan untuk kepala sekolah atau pengawas sekolah, pendidik dan guru atau pendidik, itu ada lokakarya nanti di tingkat kabupaten kota. Kemudian belajar melalui komunitas praktisi bagi kepala sekolah, pengawas sekolah, pendidik dan guru atau pendidik. Kemudian ada program coaching one to one untuk kepala sekolah. Nah, ini ada sejenis pembimbingan khusus. Kemudian implementasi teknologi. Nanti ada literasi teknologi. Ada platform melalui platform guru, profil dan pengembangan kompetensi. Di platform guru ada juga mau pembelajaran. Di platform sumber daya, ada sumber daya sekolah. Kemudian platform rapor pendidikan. Jadi rapor pendidikan nanti akan keluar seperti keluarnya rapor mutu kemarin-kemarin itu. Jadi nanti namanya rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu keluar dari yang kita kemarin. Kemudian Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru, itu pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu pembelajaran untuk mengurus siswa yang berbeda-beda karakter, berbeda-beda gaya belajar, berbeda-beda minat. Itu yang harus diolah, dikelola pembelajarannya oleh guru penggerak di sekolah penggerak ini nanti. Jadi artinya semua siswa itu dengan segala gaya belajarnya berbeda, dengan segala harus terakomodir di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, kemudian tujuan ujungnya adalah belajar Pancasila. Yang 6 itu tadi, itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian anak bermandiri, bernalar kritis, kreatif,
bergotong royong, dan berkebinekaan global. Dan ini akan dipelajari melalui mata pelajaran ya, pembelajaran terdiferensiasi itu tadi. Capaian pembelajaran disederhanakan. Siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami dan menguatkan kompetensi. Guru leluasa memilih perangkat sesuai dengan kebutuhan. Jadi perangkat ajar nanti ada di link sendiri itu. Tinggal download. Tinggal mengunduh saja. Nanti memilih bahan-bahan ajar di situ sesuai dengan kebutuhan kita sendiri, sesuai dengan karakter siswa kita, sesuai dengan daerah kita. Kemudian pembelajaran berbasis proyek. Jadi berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Kemudian pembelajaran interdisipliner antar mapel di luar kegiatan kelas. Kemudian juga melibatkan masyarakat. Muatan lokal dikembangkan sesuai dengan isu nasional dan global. Jadi ada ruang dan waktu juga bagi kita untuk mengembangkan muatan lokal. Nah, kemudian video pembelajaran dengan paradigma baru. Ini nanti akan masing-masing Bapak Ibu bisa membuka linknya nanti di situ. Ini slide-slide ini nanti akan di-share oleh Pak Sarun, mungkin akan dikirim ke Bapak Ibu supaya bisa untuk tambah mengulang melihatnya kembali. Kemudian 4, perencanaan berbasis data. Di satuan pendidikan dan Pemda akan melakukan refleksi diri untuk perbaikan mutu berkelanjutan berdasarkan rapor pendidikan seperti rapor mutu tahun sebelumnya. Jadi sebagai laporan potret kondisi mutu pendidikan kita. Nah, jadi itu akan menjadi laporan potret kondisi mutu pendidikan, kemudian menjadi bahan untuk refleksi diri. Nah, kemudian perencanaan program perbaikannya, apa yang harus diperbaiki dari hasil laporan potret tadi, kemudian pelaksanaan program perbaikan, langsung ke depannya akan keluar lagi, tahun berikutnya akan keluar lagi rapor pendidikan, menjadi laporan potret kondisi lagi, kemudian menjadi bahan refleksi lagi, untuk terus bergulir, terus berputar, untuk terus meningkatkan mutu pendidikan. Nah, kemudian hal ini nanti seperti dikatakan tadi Bapak Ibu di sekolah penggerak itu akan tetap ada pendampingan oleh UPT, PAUD, Dasmen, dan pelatih ahli selama 3 tahun. Kemudian profil dan rapor pendidikan disusun dari berbagai sumber data yang andal dan diproses secara terpadu di Kemdikbud. Dan profil dan rapor pendidikan disusun itu dari berbagai sumber data, yaitu yang diambil dari asesmen yang kita lakukan. Kemudian dari sumber datanya dari Kemdikbud, bisa Kemenak, BPS, kementerian, atau lembaga lain. Nah, profil dan rapor, profil satuan pendidikan, profil pendidikan daerah. Nah, itu nanti akan bisa kita lihat di rapor pendidikan itu. Kemudian rapor satuan pendidikan dan rapor pendidikan. Terus bentuk evaluasi diri internal, refleksi diri sekolah, refleksi diri Pemda. Nah, itu nanti mungkin bisa saja dilakukan secara mandiri. Kita buat instrumen sendiri untuk melihat, untuk menilai diri kita sendiri, sehingga kita bisa refleksi. Kemudian ada evaluasi eksternal, ini mungkin akan dilakukan oleh BAN, Badan Akreditasi.
untuk mereakreditasi sekolah. Nah, kemudian ada evaluasi pendidikan daerah. Kemudian platform teknologi program sekolah penggerak untuk Merdeka Mengajar. Nanti Merdeka Belajar ini mendukung guru mengajar lebih baik, meningkatkan kompetensi guru, dan berkembang secara karir. Dari istilahnya, guru nanti itu akan diharapkan akan menyeimbangkan antara koin dan poin. Jadi ketika poinnya bagus, karirnya bagus, ya tentu naik pangkat ini itu segala macam, ujungnya akan berdampak kepada koin juga. Nah, jadi koin dan poin itu harus seimbang. Kemudian rapor pendidikan itu memberikan gambaran dan diagnosa pada sistem pendidikan sebuah sekolah dan gambaran kualitas pendidikan di daerah tertentu. Nah, itu semua nanti akan tergambar di rapor pendidikan. Kemudian Bapak Ibu, sumber daya sekolah itu melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara daring yang dananya bersumber dari dana bantuan pemerintah. Itu mungkin nanti melalui istilah bos tambahan untuk ini. Kemudian platform Merdeka Mengajar dapat diakses melalui mobile atau smartphone. Di platform Merdeka Mengajar, platform teknologi untuk mendukung guru agar mengajar lebih baik, meningkatkan kompetensi dan berkembang secara karir. Guru bisa secara mandiri melakukan pencarian modul-modul perangkat ajar atau asesmen untuk mendukung proses pengajaran sehari-hari. Juga guru bisa melakukan pembelajaran mandiri untuk mengembangkan kompetensi masing-masing guru. Jadi ada platformnya. Tinggal buka. Nah, cuma masalahnya guru kita nanti diharapkan untuk mampu terus mencari bahan. Nah, bahannya sudah tersedia, tapi kadang-kadang ada teman-teman guru yang malas untuk membuka. Nah, mudah-mudahan kita nanti ke depan akan menjadi lebih rajin, lebih berkomitmen. Kita lanjut Pak Charul dan kawan-kawan. Nah, mengapa kepala sekolah tidak dirotasi selama PSP dilakukan? Jadi selama program penggerak itu nanti, kepala sekolah tidak dirotasi. Di kepala sekolah, sebagai pemimpin perubahan, perannya sangat sentral. Diperlukan waktu untuk mencapai kultur sekolah bermutu, maka kepala sekolah tidak boleh dirotasi, minimal 4 tahun. Jadi nanti kepala sekolah penggerak ini tidak boleh sebentar mutasi seperti selama ini. Ada daerah tertentu di Aceh ini seorangnya 4 biji. Itu kejadian. 1 minggu 4 SK-nya. Nah, jadi belum mengunjungi sekolah pertama belum dikunjungi, sudah dipindahkan ke sekolah berikutnya. Tapi di dalam PSP ini itu tidak boleh ada rotasi itu, minimal 4 tahun. Nah, kemudian kita lihat penetapan sekolah penggerak akan kepala sekolah yang lulus seleksi tahap 1 tahap 2. Nanti Bapak Ibu kepala sekolah ini di Aceh Singkil dan di Aceh Selatan ini semua kita akan mencoba untuk ikut seleksi menjadi kepala sekolah penggerak. Nanti ada lulus tidak lulusnya. Jadi seleksinya ada tahap 1 dan ada tahap 2. Nah, kepala sekolah terpilih nanti sebagai pemimpin perubahan itu akan memimpin implementasi PSP. Memberi pelatihan dan bimbingan. Jadi mengadakan bimlat untuk guru-gurunya. Memberikan teladan dan motivasi. Jadi guru kepala sekolah yang terpilih nanti itu harus betul-betul well motivated. Harus sangat termotivasi sehingga akan mudah memotivasi orang lain.
Kemudian mendorong terjadinya inovasi di sekolah. Kemudian sekolah penggerak mendapatkan intervensi peningkatan SDM berupa pelatihan. Ada pendampingan yang dilakukan oleh pelatih ahli, itu melalui lokakarya. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru, teks, ada panduan, ada bahan ajar yang bisa di-download. Kemudian digitalisasi sekolah, jadi platform digital, dan juga dibantu oleh bos kinerja. Jadi Bapak Ibu yang sekolahnya terpilih, itu nanti akan ada bos kinerja lagi. Ada 2 bosnya. Ya, bos biasa, bos reguler itu, dan bos kinerja. Nah, kemudian kita lihat Bapak Ibu perjalanan rekrutmen kepala sekolah, ini sekilas saja, karena nanti bagaimana Bapak Ibu mendaftar sebagai kepala sekolah penggerak akan disampaikan oleh teman kami lebih detail secara teknis oleh Pak Ma'ruf Fauzan nanti. Jadi kita lihat sekilas ini perjalanan rekrutmen kepala sekolah pelaksana program sekolah penggerak. Penentuan daerah sasaran. Nah, ini alhamdulillah Aceh Selatan dan Aceh Tingkil sudah termasuk daerah yang menjadi sasaran ini. Kemudian pembuatan nota kesepakatan kita sudah laksanakan ini. MOU sudah kita laksanakan dengan Kemendikbudristek dan Pemda kemarin itu. Kemudian registrasi kepala PAUD. Mana? Saya boleh. Oh nih, hai. Karena mungkin lu lanjut dulu, kan lagi bantu coba ya. Nah, lagi bantu dan ini aku dah bantu coba. Kan nih. Oh nih lu kan lebih bagus. Ilum kan? Oh nih. Ilum kan? Yang gitu ada yang gangguan di sini. Makanya luka apa yang didengar hari kan? Luka apa yang tak betul-betul. Tahu Pak apa kan? Tapi tinggal bikin putih kan. Kan kayak kedengaran luka apa ya? Kan kita tinggal presentasi. Itu berapa bukan ya? Saya yang pasti yang bukan. Kayaknya busi yang apa itu bukan. Mohon maaf, ada agak yang nelpon dari sebentar Bapak Ibu. Nah jadi untuk nomor 1, nomor 2 ini sudah kita lakukan Bapak Ibu. Penentuan daerah sasaran sudah, pembuatan nota kesepakatan sudah kita lakukan. Nah sekarang baru kita akan bergerak 3, 4 dan seterusnya ini. Jadi ke depan dalam waktu dekat Bapak Ibu Kepala Sekolah akan melakukan registrasi. Jadi akan disampaikan oleh Pak Ma'ruf nanti. Kemudian seleksi tahap 1 itu berupa CV. Dan itu yang akan Bapak Ibu lakukan. Kemudian seleksi tahap 2, simulasi mengajar. Jadi Bapak Ibu nanti akan melakukan simulasi mengajar secara daring. Dan wawancara yang juga akan dilakukan oleh 2 orang asesor. Dia akan melakukan wawancara. Nah, kemudian kalau sudah melaksanakan itu, nanti akan ada pleno kelulusan. Di pleno kelulusan ini untuk menentukan siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus.
Nah, ini juga akan melibatkan nanti pihak dinas kabupaten kota dalam pleno kelulusan ini. Kemudian seterusnya 7 pengumuman dan penetapan. Jadi siapa-siapa yang terpilih dan tidak terpilih. Kemudian baru pelaksanaan program sekolah penggerak yang akan dilakukan oleh sekolah-sekolah yang terpilih sebagai sekolah penggerak. Kemudian kita lihat kriteria kepala sekolah yang dapat mengikuti seleksi. Ini perlu dicermati Bapak Ibu. Itu memiliki sisa masa tugas sebagai kepala satuan pendidikan sekurang-kurangnya 1 kali masa tugas. Jadi kalau ada kepala mungkin 2 tahun lagi pensiun, nah itu selamat malam lah kira-kira begitu. Jadi tidak boleh ikut, tidak bisa ikut di dalam kepala sekolah penggerak ini. Kemudian terdaftar dalam data Dapodik. Kemudian ada melampirkan surat izin atasan yang memberikan izin keikutsertaan dalam proses seleksi dan menerangkan bahwa kepala satuan pendidikan yang bersangkutan benar bertugas pada satuan pendidikan dengan jangka waktu sisa masa tugas sebagai satuan pendidikan dari dinas pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan daerah atau dari yayasan atau badan perkumpulan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi kepala sekolah yang di yayasan pun boleh ikut ini. Tapi nanti surat izinnya dari ketua yayasan. Kalau kita yang negeri, nah itu izinnya dari dinas pendidikan tentunya. Kemudian melampirkan surat kesehatan sehat dari dokter. Ya sudah pasti. Jadi kepala sekolah biasa saja itu tidak boleh yang sakit. Apalagi kepala sekolah penggerak. Kemudian tidak sedang menjalankan hukuman disiplin. Itu yang saya ikut. Tidak sedang menjalani proses hukum. Jadi kalau ada yang bermasalah dengan hukum, nah itu harus tunda dulu, jangan ikut dulu sekolah penggerak. Kemudian kriteria khusus, nanti Bapak Ibu memiliki tujuan atau misi yang jelas. Kemudian mampu mengambil keputusan strategis. Ini nanti bagaimana mampu tidak mampu mengambil keputusan strategis, ini mungkin akan terdeteksi di wawancara Bapak Ibu dengan asesor nanti. Dan juga waktu mengisi esai. Kemudian memiliki kemampuan melaksanakan pelatihan dan pembimbingan. Nah, ini juga nanti akan terpantau di sana. Di ketika wawancara dengan asesor. Kemudian membangun kerjasama. Ini juga mungkin akan terbaca bahwa Bapak Ibu mampu membangun hubungan kerjasama atau tidak di isi yang Bapak Ibu isi nanti. Kemudian memiliki orientasi pembelajar, memiliki daya juang yang tinggi tentu, memiliki kematangan beretika. Nah, ini etika juga menjadi salah satu indikator. Kemudian mampu memimpin implementasi dari sekolah penggerak ini. Dan mampu mendorong inovasi. Mampu mendorong guru-guru, teman-teman kita untuk melakukan karya-karya inovasi yang lebih update, yang lebih bagus. Kemudian lini masa rekrutmen kepala sekolah penggerak ini kita lihat lingkup program sekolah penggerak itu 19 Januari sampai 28 Februari 2020. Informasi rekrutmen dan pendaftaran kepala sekolah. Nah, ini mungkin masih informasi saja. Kemudian
5 intervensi program sekolah penggerak itu 27 Januari sampai 28. Nah, itu berupa seleksi tahap 1, ada registrasi, pengisian biodata, pengisian dokumen. Nah, ini kita lihat sekilas saja Bapak Ibu. Nanti 4 April ada pengumuman hasil seleksi tahap 1. Kalau lulus di tahap 1, berarti lanjut ke tahap 2 di 9 April sampai 11 Juni 2022. Nah, itu seleksi tahap 2 merupakan simulasi mengajar dan wawancara dengan asesor. Kemudian 20 Juni sampai 4 Juli, verifikasi dan validasi data serta penilaian seleksi dari tahap 2. Untuk dinyatakan apakah lulus atau tidak lulus. Nah, jadi itu Bapak Ibu, rantai dari rekrutmen kepala sekolah penggerak. Kemudian pola seleksi kepala sekolah program sekolah penggerak itu tahap 1, pengisian biodata. Jadi yang akan dinilai pengalaman 3 sampai 5 tahun terakhir Bapak Ibu. Ini mengikuti pelatihan yang sudah Bapak Ibu lakukan, yang sudah Bapak Ibu ikuti, ini sudah bisa dilihat-lihat ini. 3 sampai 5 tahun terakhir. Jadi kalau ada sertifikat atau apa, bisa dikumpulkan lagi, dilihat-lihat. Kadang entah di mana tercecer. Kemudian juga pengalaman berorganisasi. Organisasi apa saja yang pernah terlibat. Menjalankan program lintas organisasi. Kemudian prestasi apa saja yang Bapak Ibu pernah dapatkan. Nah, itu akan menjadi isian dari biodata. Kemudian keterlibatan dalam kegiatan komunitas masyarakat. Jadi barangkali Bapak Ibu ada yang jadi tuhape di kampung, ada yang jadi ibu PKK, dan lain sebagainya. Kemudian hobi. Nah, hobi juga itu merupakan isian dari biodata nanti. Kemudian kandidat akan mengunggah KTP, fakta integritas, dan surat izin atasan. Nah, itu untuk pengisian biodata pada seleksi tahap 1 ini. Nah, kemudian pengisian esei. Itu ada 8 kelompok pertanyaan, Bapak Ibu. Terdiri dari 3 dan 4 sub pertanyaan. Jadi seleksi esei ini bertujuan untuk menggali pengalaman-pengalaman yang Anda miliki. Jadi bukan merupakan harapan Bapak Ibu. Kan ditulis di esei ini, tapi pengalaman. Pengalaman tentunya pengalaman yang real, yang betul-betul Bapak Ibu pernah lakukan. Nah, kemudian jawaban yang diharapkan adalah uraian yang spesifik dan detail. Jawaban esei haruslah merupakan representasi dari pengalaman. Jadi yang betul-betul pengalaman real yang pernah Bapak Ibu lalui. Jadi tindakan yang pernah Bapak Ibu ambil maupun situasi yang pernah Bapak Ibu alami. Jadi usahakan untuk menjawab dengan pengalaman terkini yang pernah. Nah, jadi tidak menghayal-hayal. Nah, begitu kira-kira. Jadi betul-betul realita. Kemudian kalau Bapak Ibu bisa melewati seleksi tahap 1, maka tentu akan bertemu dengan seleksi tahap 2. Di mana di dalam seleksi tahap 2 itu akan ada 2 urusan di situ. Urusan pertama adalah simulasi mengajar yang dilakukan secara daring.
menggunakan portal seleksi dan menggunakan Google Meet. Jadi Bapak Ibu akan menyiapkan di SIM PKB. Nah, jadi ke sana kita kirim RPP-nya. Kemudian Bapak Ibu memberikan simulasi mengajar selama 10 menit tanpa murid. Nah, jadi kita seperti bersimulasi mengajar, tapi tidak ada orang yang diajar. 10 menit saja. Jadi bagaimana nanti satu RPP itu kita press sedemikian rupa sehingga menjadi 10 menit di depan para asesor. Kemudian Bapak Ibu akan berhadapan dengan dua asesor yang dipilih oleh Kemdikbud. Nah, mereka akan memberi nilai. Kemudian jadwal seleksi akan diinformasikan melalui email, akun SIM PKB, dan WhatsApp Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ya. Kemudian wawancara. Ini dilakukan melalui daring juga, sama dengan simulasi mengajar tadi. Itu pakai Google Meet juga. Nah, kandidat akan diwawancari oleh 2 asesor selama 1 jam. Nah, 1 jam kan tidak lama Bapak Ibu kan? Cuma 60 menit saja. Tidak sampai 120 menit. Kemudian jadwal seleksi juga akan diinformasikan melalui email, akun SIM PKB, dan WhatsApp Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, nanti pengembangan kompetensi kepala sekolah di kemudian melaksanakan ada loka karya. Tidak stabil. Jadi mohon maaf, Mbak putus ini. Agak bermasalah. Jadi loka karya dan pertemuan komunitas praktisi kepala sekolah setiap bulan di kabupaten bersama pengawas atau penilai PAUD dan juga pelatih ahli. Kemudian ada coaching one-to-one dengan pelatih ahli. Kemudian pelatihan pembelajaran dengan paradigma baru itu untuk mengembangkan kelompok belajar guru di sekolah. Nah, kemudian, ada peran maksud saya peran kepala sekolah di sekolah penggerak ini. Ini mengembangkan kelompok belajar guru di sekolah, kemudian melakukan coaching secara berkala bagi guru dan tenaga kependidikan, kemudian mendorong merefleksikan dan meningkatkan pelaksanaan pembelajaran holistik di sekolah melalui asesmen diagnosis. Jadi perlu ada asesmen diagnosis yang kita lakukan untuk melihat kompetensi awal siswa mungkin, kemudian gaya belajar siswa seperti apa. Sangat mengganggu. Kenapa ini dari mana? Oh, dari sini tunggu bentar Mbak gitu kan. Nanti saya telepon balik ya. Kemudian pemilihan toolkit yang tepat. Jadi pemilihan media, alat pembelajaran dan sebagainya itu harus tepat pemilihannya. Kemudian pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada murid. Itu harus mampu didorong oleh Bapak Ibu sebagai kepala sekolah penggerak. Kemudian melakukan coaching secara berkala bagi guru dan tenaga kependidikan. Itu untuk pembinaan yang berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan. Cincin.
Kemudian sekilas tentang peran pelatih ahli program sekolah penggerak angkatan 3 kita ini. Ini masih tertulis angkatan 2 Bapak Ibu, mohon maaf. Gambaran umumnya, pelatih ahli mendampingi pengawas atau pendidik, kepala sekolah, dan guru dari 3 sampai 5 sekolah untuk melakukan implementasi pembelajaran dengan paradigma baru serta memfasilitasi peningkatan kompetensi SDM di sekolah. Itu baik kepala sekolah maupun guru maupun tenaga kependidikannya. Kemudian masa tugas pendampingan akan berlangsung selama 3 tahun. Kemudian peran dari pelatih ahli. Pada tahun 2022, pelatih ahli diharapkan dapat melatih kepala sekolah dan guru mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan PA istilahnya, pelatih ahli. Kemudian tugas berikutnya mendampingi pengawas sekolah memfasilitasi in-house training. Jadi in-house training akan dilakukan oleh kepala sekolah, oleh pengawas sekolah, tapi dibantu, difasilitasi oleh pelatih ahli tadi. Kemudian mendampingi pengawas sekolah melakukan coaching kepada kepala sekolah, setidaknya setiap 1 kali 1 bulan. Nah, kalau yang tadi itu setiap sekali setahun, berarti tahun hanya 1 kali. Kemudian mendampingi pengawas sekolah memfasilitasi komunitas praktisi di sekolah penggerak. Kemudian tugas berikutnya memfasilitasi lokakarya untuk refleksi, kolaborasi, dan pengembangan diri antar kepala sekolah dan pengawas sekolah penggerak di kabupaten atau kota setiap 1 kali per bulan. Itu dilakukan oleh pelatih ahli. Nah, kemudian mendampingi pengawas sekolah memfasilitasi kolaborasi antar pemangku kepentingan di luar dan dalam sekolah. Mendampingi implementasi teknologi di sekolah. Monitoring capaian program sekolah penggerak. Jadi, sekolah penggerak nanti akan terus-menerus diawasi dan dibimbing, dan dimonitor oleh pelatih ahli. Nah, kemudian pengembangan kompetensi guru berdasarkan kebutuhan belajar murid. Di 1, pelatihan implementasi pembelajaran dengan paradigma baru kepala sekolah kepada kepala sekolah, pengawas, pemilik dan guru pendidik. Nah, jadi dari pelatih ahli berikan ke pengawas sekolah atau penilik, kepala sekolah, dan juga kepada guru. Nah, tugas berikutnya dari pelatih ahli ini mendampingi komite pembelajaran dalam mempersiapkan implementasi pembelajaran dengan paradigma baru. Berikutnya, pelatih ahli memfasilitasi pengembangan kompetensi guru melalui komunitas praktisi dan penguatan komite pembelajaran. Jadi yang 4, pembelajaran dengan paradigma baru terjadi di sekolah. Terus komite pembelajaran mengembangkan topik belajar di komunitas praktisi berdasarkan kebutuhan belajar murid. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru yang terjadi di sekolah itu yang akan bagaimana terus dikawal oleh komite pembelajaran. Kemudian prinsip pelatihan PSP angkatan 2 ini, angkatan 3 ini, itu ada 3, yaitu reflektif dan mandiri, kolaboratif, dan juga pemanfaatan micro learning. Jadi workshop bersama pelatih ahli mendapatkan materi kunci dan feedback dari pelatih ahli. Nah, ini seperti tadi Bapak Ibu akan terus dalam
katakanlah dalam binaan begitu, dalam binaan pelatih ahli. Kemudian ada juga di samping dengan pelatih ahli ada juga belajar mandiri Bapak Ibu melalui micro learning application itu. Terus unsur dan kriteria peserta pelatihan komite pembelajaran nanti. Jadi unsur peserta pelatihan komite pembelajaran itu kepala sekolah mengumpulkan data calon peserta yang akan mewakili sekolah. Setelah hasil seleksi kepala sekolah tahap 1. Jadi ada kepala sekolah, ada pengawas sekolah, kemudian perwakilan guru-guru, perwakilan guru 2 orang per sekolah ya, yang dipilih oleh kepala sekolah dengan kriteria seperti di samping sebelah kanan. Guru yang memiliki semangat untuk belajar sepanjang hayat. Jadi yang tidak bersemangat ya tentu tidak dipilih oleh kepala sekolah. Harus yang betul-betul bersemangat. Kemudian guru yang memiliki pengetahuan dasar mengenai IT. Seperti pengoperasian aplikasi video conference. Kemudian guru bersedia mengikuti pelatihan dengan metode sinkronus dan asinkronus. Jadi langsung ataupun tidak langsung, nah itu guru bersedia mengikuti pelatihan itu. Kemudian, mohon maaf ini banyak yang saya lihat sudah menunjuk-nunjuk tangan ini. Itu mohon ada yang mau bertanya silakan ke chat aja Bapak Ibu. Nanti akan kita coba jawab. Kemudian kita lihat, kita sambung ya. Alur pelaksanaan program sekolah penggerak. 1. Kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah mengikuti pelatihan implementasi pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian kepala sekolah memimpin proses persiapan implementasi pembelajaran dengan paradigma baru di satuan pendidikan masing-masing. Nah, ini alur nanti kalau sekolah, kalau kita sudah terseleksi. Nah, kemudian 3, pelatih ahli mendampingi sekolah dalam mempersiapkan implementasi pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian ada webinar penguatan mata pelajaran. Terus pelatih ahli mendampingi implementasi PPB, pembelajaran paradigma baru di sekolah, memfasilitasi peningkatan SDM sekolah. Nah ini Bapak Ibu, bagaimana kepala sekolah akan belajar dan bekerja di sekolah penggerak. Aktivitasnya mengikuti pelatihan komite pembelajaran, mengikuti workshop pengembangan dokumen, mengikuti webinar, mengikuti lokakarya, membuat perencanaan bulanan bersama guru. Semua ada JP-JP-nya segala macam. Terus sambungannya memimpin pertemuan komite pembelajaran, ini 8 JP. Itu bisa dilakukan 4 kali setahun. Melakukan coaching kepada guru. Itu 1 JP per guru. Sesuaikan dengan kebutuhannya, tergantung guru-guru yang butuh untuk di-coachingkan. Kemudian melakukan observasi kelas kepada guru. Mengorganisasi dan evaluasi pelaksanaan komite praktisi di sekolah. Mengikuti program coaching dari pelatih ahli. Nah, ini 2 JP per bulan. Jadi secara bulanan, Bapak kepala sekolah yang terpilih sebagai kepala sekolah penggerak nanti akan mengikuti coaching dengan pelatih ahli. Kemudian memimpin forum dialog ekosistem sekolah. Itu setidaknya 1 kali per semester. Nah, terus sedikit lagi Bapak Ibu. Nah, apa keuntungan kepala sekolah belajar bersama sekolah penggerak? Yang pertama, kepala sekolah dapat menguasai keterampilan kepemimpinan pembelajaran. Nah, itu keuntungan kepala sekolah.
Yang kedua, kepala sekolah dan guru dapat menggunakan platform pembelajaran untuk peningkatan kompetensi diri. Karena platform pembelajaran ini tidak terbuka untuk sekolah-sekolah yang non sekolah penggerak. Di sekolah biasa-biasa saja tidak terbuka, jadi nggak ada ruang untuk belajar meningkatkan kompetensi diri. Tapi kita sudah dibuka itu. Kemudian kepala sekolah dapat mengelola sekolah lebih efisien dan efektif dengan menggunakan platform teknologi. Kemudian 4, kepala sekolah memperoleh peluang melanjutkan periode berikutnya tanpa adanya uji kompetensi. Jadi tidak ada kompetensi susulan yang harus diuji. Jadi bisa saja bersambung terus. Tentu bagi yang muda-muda. Tapi bagi yang tinggal 5 tahun lagi berarti ya selesai 1 periode saja. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini dengan saya tentang sekedar pengenalan tentang PSP. Kita lanjutkan mungkin kita serahkan ke Pak Sarun Nazal untuk melihat mungkin ada teman-teman yang bertanya yang mungkin kita bisa jawab 1 atau 2 pertanyaan karena hari ini hari Jumat dan kemudian masih ada 1 sesi lagi yang akan diuraikan oleh Ibu Fitriani menggantikan Pak Ma'ruf Fauzan yang tiba-tiba berhalangan karena ada salah satu dari anak beliau itu harus diantar ke rumah sakit, sudah kurang sehat. Kita doakan bersama mudah-mudahan cepat sehat kembali. Amin. Jadi mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ini ruangnya saya kembalikan ke Pak Sarun Nazar selaku moderator. Silakan Pak Sarun. Ya, baik Pak Rusdi, terima kasih sudah meluangkan waktu dari jam 8.30 tadi. Ya, materinya sangat bagus Pak Rusdi dalam menyampaikan. Baiklah Bapak Ibu, ini kita buka sesi tanya jawab. Ya, sebenarnya tadi sudah saya informasikan melalui chat. Kalau ingin bertanya silakan melalui chat saja. Tapi ini ada yang menunjuk tangan, yaitu Pak Uda dan Ernawati. Tapi walaupun demikian, kita lihat lagi di chat terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ini Pak Uda atau Ibu Ernawati, bersabar sementara, kita lihat ini dulu. Ini kebetulan ada pertanyaan dari Yusneiwan. Ya, Pak Rusdi, ini ada pertanyaan dari Ibu Yus. Yang pertama, apakah calon kepala sekolah penggerak yang mempunyai NUKS atau NRKS saja yang bisa mendaftar atau yang belum mempunyai NUKS dan NRKS pun boleh mendaftar? Nah, itu ada pertanyaan Pak Rusdi. Atau silakan Bapak jawab dulu. Oke, baik Pak Sarun, langsung aja kita jawab. Ya, silakan. Untuk jadi kepala sekolah penggerak ini tidak mesti harus lulusan diklat Cawas, diklat Cakep. Tidak mesti harus punya NUKS. Semua bisa ikut kecuali sekolah yang sudah terdaftar di POP. Nah, jadi yang sudah terdaftar di POP, karena pada dasarnya POP PSP ini sama saja, cuma POP itu sekolah-sekolah yang difasilitasi oleh pihak ketiga, oleh non pemerintah. Sedangkan PSP difasilitasi oleh pemerintah. Nanti dua-duanya akan mungkin ada dana, diberikan dana, jadi sehingga tidak berbenturan. Oleh karena itu tidak bisa yang POP ya, yang POP tidak boleh gabung ke PSP, tapi yang selain non PSP
Ya, selain dari non POP, nah itu boleh bergabung untuk mendaftar jadi kepala sekolah penggerak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rusdi. Saya rasa itu walaupun singkat, padat, tapi tepat, sangat tepat. Berarti boleh semua kepala sekolah, kecuali yang sudah PAP, Boleh yang POP gitu. Terus ini ada satu lagi, ini kita baca chat, terus ini nanti ke Pak Uda, karena gini, kita juga ingin melihat siapa yang bertanya dan siapa juga supaya nampak di layar ini. Atau kita persilakan dulu ya. Tidak, kita bacakan ini dulu. Kita persilakan Pak Uda Ahmad ini dulu, apa Bapak atau Ibu ini? Silakan bertanya Pak Uda. Speakernya dibuka nanti Pak. Pak Uda, speakernya dibuka. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak silakan memperkenalkan diri dulu dari mana Bapak, apa sekolah apa, atau dari dinas. Kami dari UPTD SDF SD Negeri. Tolong kamera Pak. Halo Bapak, tolong kameranya dihidupkan. Ya. Pak Uda ya. Silakan Pak Uda. Ini ingin bertanya sedikit tentang hubungan, apakah ada hubungan kepala sekolah penggerak ini dengan kepala sekolah yang sudah mempunyai cakep? Apakah ada hubungannya? Kemudian kepala sekolah penggerak ini apakah mempunyai sertifikat juga seperti yang narasumber sampaikan tadi, tidak bisa dirotasi? Itu artinya sama juga dengan kepala sekolah yang mempunyai sertifikat cakep seperti itu. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, langsung aja Pak Carul ya. Ya, silakan. Baik Pak Uda. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk ikut sekolah penggerak ini itu tidak perlu harus lulus cakep. Nah gitu. Nah kemudian soal sertifikat, ini sertifikat ada atau tidak, tetapi orang yang sekolah-sekolah yang memiliki, yang sudah terseleksi sebagai kepala sekolah penggerak, itu datanya kan sampai ke GTK, sampai ke Jakarta sana. Udah solid. Mungkin kurang tahu juga saya apakah ada sertifikat khusus. Tapi nanti ada gimana ya? Karena begini, sertifikat itu kan hanya bukti, sebagai bukti saja gitu, bukti kesahihan kan gitu. Nah, tapi kalau memang kita sudah terdaftar, nanti akan keluar juga lah NUKS sendiri itu nanti. Pak Rusdi, saya tambah sedikit Pak Rusdi. Ya silakan. Bapak Ibu kalau menjadi sekolah penggerak nanti di SK-kan oleh dirjen. Oh alhamdulillah ada langsung PA ini. Ini pelatih ahli ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau sudah lulus, karena begini, kita yang penting lulus dulu, nanti ada SK dari dirjen apabila sudah dulu menjadi sekolah penggerak. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan sudah jelas Pak Uda. Sudah ditambah oleh Pak pelatih ahli Pak Dr. Amiruddin kita. Terima kasih Pak Amir. Ya, alhamdulillah Pak Amir, pelatih ahli sudah bergabung sama kita ini Bapak Ibu. Ya, terus ini saya baca chat saja satu lagi Pak Rusdi, nanti kita lanjutkan lagi pertanyaan secara langsung. Ini bagaimana Bapak jika seorang kepala sekolah sudah 2 kali masa jabatan, yaitu 2 kali 4 sama dengan 8 tahun. Pada satu sekolah, apakah tidak ada permasalahan di kemudian hari jika lulus sekolah penggerak? Silakan Pak Rusdi menjawab. Ini ada 2 kali 4 sama dengan 8 tahun, Pak. Oke. Ya, silakan. Ya. Oke, baik. Itu tidak ada masalah itu.
Yang penting sisa masa kerja itu masih di atas 4 tahun ke atas. Masih di atas 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun ya, 4 tahun ya. Masih di atas 4 tahun. Kemudian usia. Nah, usia jangan sudah tua gitu kan. Nah, itu nggak laku lagi mungkin. Nah, kayak expired. Tapi kalau memang masih muda-muda, ya silakan. Terima kasih. Ya. Ya, sudah jelas Pak Ibnu. Sekarang kita tujukan kepada Ibu Erna SP. Silakan Ibu Erna yang sudah menunjukkan tangan ini. Silakan Ibu Erna. Speaker Bu Erna dihidupkan dulu speakernya Bu. Ibu Erna silakan tanyakan itu, tolong disebut Ibu dari mana ya. Ya, mengingat waktu Ibu Erna atau Pak Indra. Pak Indra Ardi. Mau nanya, Pak Indra silakan. Pak Indah, speakernya kalau mau tanya dihidupkan. Ya. Baik, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ini saya kenalkan dulu Pak. Saya Indra Ardi, Kepala SMP Negeri 3 Singkohor. Singkohor ya. Iya, kita sudah biasa ketemu Pak. Waktu itu sebagai pasda sekolah model. Iya, ya. Baik Pak, saya mau tanyakan ini, ketika kepala sekolahnya itu lulus sebagai sekolah penggerak. Tadi syaratnya kan dia tidak akan dimutasi. Ya. Nah, kalau kepala sekolahnya yang minta mutasi itu gimana kira-kira Pak? Kalau? Ya Pak. Kepala sekolahnya yang minta mutasi? Ya, apakah dia sekolah penggeraknya itu dibawa ke sekolah yang baru atau dia tetap di sekolah yang lama gitu Pak? Tapi kalau kita lihat dari kita cermati dari pengertian tidak boleh memutasi, itu yang dibilang ke pemerintah daerah kan? Regulasi. Iya Pak, iya Pak. Regulasi itu mengatakan ke pemerintah daerah meminta untuk tidak memutasi. Iya Pak. Gitu. Nah kemudian itu kan sama juga dengan mengatakan kepada kepala sekolah yang sudah terpilih itu untuk tidak meminta dimutasi. Oh gitu Pak. Oke Pak, oke Pak Indra ya. Oke Pak. Saya tambah sedikit Pak. Pak Amir mau menambahkan? Ya. Oke Bapak Ibu. Ini para calon. Agar lebih jelas mengenai mutasi tidak mutasi, coba dibuka di Google nanti Permen Dikbudristek nomor 371 tentang sekolah penggerak. Di situ sudah diatur 371. Saya ulangi, Permen Dikbudristek nomor 371. Di situ sudah diatur misalnya kepala sekolah yang dipromosikan boleh dengan catatan yang menggantikan. Oke, Pak Indra. Ya, Pak. Sudah ya. Berarti nanti Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin Pak Amir masih sambung masih ada di 371 nanti. Oke. Tapi ya, jawaban Pak. sementara sedikit saya tambahkan, Pak. Sambung Pak Amir. Sedikit saya tambahkan. Jadi kalau dipromosi boleh. Contoh, Kepala SMA 3 Banda Aceh kemarin dilantik menjadi Capdin, digantikan oleh Pak Muhibbu Kibri dari SMA Pajar Harapan yang merupakan cadangan sekolah penggerak. Maka oleh sebab itu di sana sudah diatur di dalam Permen 371 tahun 2021. 2021 ya. Nanti coba dilihat di situ tentang sekolah penggerak yang sudah final. Saya kira demikian dari saya. Boleh saja dengan catatan tidak ada larangan ketat, tetapi apabila dimutasikan itu di backlist daerah tersebut.
Maka oleh sebab itu hati-hati, harus siap dulu. Sebagaimana kata Pak Rusdi tadi. Oke, saya kira demikian dari saya tambahan. Oke, terima kasih Pak Amir sudah terima kasih. Lebih memperjelas. Terima Ya, kasih. Pak Amir, Silakan, terima Pak kasih. Ya, sebenarnya Pak Indra itu sebenarnya sudah ada dalam kesepakatan dalam MOI itu. Mungkin tadi sudah dijelaskan sama Pak Rusdi. Maaf Pak Rusdi, saya sambung sedikit. Ya, Itu silakan. salah satunya dalam MOI tadi itu tidak boleh kepala sekolah yang sudah PSP tidak boleh dipindah oleh dinas. Bahkan dinas kena sanksi, diberi sanksi Bapak Ibu. Tapi ada kecualinya, itu dipindahkan mungkin antar sekolah penggerak. Itu salah satunya. Yang penting Bapak Ibu jangan minta mutasi. Kalau minta mutasi itu sekolah yang rugi ya. Mungkin saya rasa cukup jelas. Terus Pak Rusdi, ini ada Pak Rudman Elias Ginting. Baik, Pak Syarul. Ya, satu lagi. Oh, satu lagi boleh. Ini mungkin penting. Karena ini kita mungkin hari Jumat dan masih ada satu sesi lagi nih soalnya. Ya, mungkin ini sangat penting Pak Rusdi. Boleh, silakan. Dari Pak Rudman Elias Ginting. Waduh, ini ada suara yang bocor, Pak Tommy, tolong. Pak Tommy, ada yang bocor tuh. Bentar saya cari Pak, banyak nih. Tutup semua aja dulu. Saya bisa buka di sini. Sudah ya. Oke, silakan Pak Syarul. Ini Pak Rudman Elias Ginting bertanya, beliau ini adalah kepala SMP, tapi ujungnya tidak jelas. Izin Pak Moderator, saya mau bertanya, kira-kira batasan usia pensiun yang boleh ikut berapa? Maksudnya saya akan pensiun di bulan Juni 2026. Apa masih bisa ikut? Nah, itu saja Pak Rusdi. Ya, silakan Pak Rusdi menjawab. Berapa Pak? Maksudnya saya akan pensiun bulan Juni tahun 2026. Ini masih lama nih. Gimana bisa? Sepertinya masih bisa, tapi sudah di pinggir ya. Sudah di pinggir itu. Kayaknya masih bisa, insya Allah. Masih bisa. Mudah-mudahan bisa terpilih nanti, Bapak. Mudah-mudahan. Ya. Insya Allah bisa. Tapi memang udah dempet kali ya. Ya Pak Rudman. Tapi mudah-mudahan bisa. Ya. Ternyata masih bisa Pak Rudman. Ada 4 tahun ini. Tapi udah di ujung kata Pak Rusdi. Baik Pak Syarul, kita masuk ke sesi kedua Pak Syarul. Ya mungkin Pak Rusdi ada yang mau sampaikan di terakhir ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah ada di dalam kelompok ini, dalam diskusi kita ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Kemudian saya mohon maaf bila ada salah kata, biar ada kurang-kurang penjelasan dari saya. Kemudian nanti kalau ada diskusi yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu menghubungi wali masing-masing. Kalau saya singkil walinya, saya wali singkil, jadi boleh nanti WA tanya apa gitu. Kalau saya tidak bisa menjawab, mungkin saya akan mencoba mencari jawaban mana yang lebih benar begitu. Terima kasih Bapak Ibu atas segala kesempatan yang ada. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi bila pertemuan ini baik bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rusdi telah menyampaikan begitu sampai 2 jam ini. Mengingat waktu Bapak Ibu, ini kita ada sesi satu lagi yaitu. Jadi baik Pak Syarul, ini akan disambung oleh Ibu Fitriani menggantikan Pak Ma'ruf ya, yang berhalangan gitu. Ya, terima kasih Pak Rusdi. Ya, kepada Ibu Fitriani
Ini Ibu, saya perkenalkan dulu sedikit. Ibu Fitriani juga, beliau ini dari Widya Prada LPMP, Bapak Ibu. Yang untuk mempersekatkan waktu, silakan Ibu Fitri. Ini sudah muncul ya. Ini sepertinya di balai kecil ya. Pak Rusdi, speakernya dibuka tuh. Tadi saya buka untuk Bu Fitriani. Oke, sudah bisa. Oke, Bu Fit, itu sudah ada di layar, kita lihat. Sudah muncul tayangan. Pakai laptop Pak Rusdi kayaknya. Iya, pakai laptop. Ya, betul. Oh iya, Sudah kedengaran suara Ibu Fit? Belum. Suara Ibu Fit belum, masih Sudah. Suara Pak Rusdi. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas. Oke, kebetulan saya menggantikan Pak Ma'ruf yang berhalangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani, saya bertugas di LPMP Aceh selaku WP. Kebetulan saya kemarin sudah sebagai wali untuk Kota Sabang, tapi hari ini karena berhubung teman kita kurang sehat, jadi saya mewakili untuk singkil ya. Nah, Bapak dan Ibu, pada tata cara untuk pendaftaran kepala sekolah ini, Bapak dan Ibu, ini untuk kegiatan PSP, ini ada lamannya Bapak dan Ibu. Ada https://app _sekolah penggerak _simpkb.id _pendaftaran sekolah penggerak. Ini Bapak dan Ibu bisa dilihat di ini Bapak dan Ibu ya, di laptop masing-masing. Itu tolong dicatat Bapak dan Ibu ataupun disimpan. Ini walaupun di sini tanggal 3 Oktober itu punya kemarin, tetapi lamannya tetap sama Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu tolong dicatat yang alamat laman yang ada di laptop Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu ya. Ini dia Bapak dan Ibu. Nah, untuk laman ini dia tetap sama seperti yang tahap 1 maupun tahap 2. Oke, Bapak dan Ibu. Syaratnya pertama Bapak dan Ibu tidak masuk ke dalam sekolah POP. POP sekolah yang didampingi oleh pihak ketiga, misalnya Pioner, misalnya pihak-pihak NGO yang lain yang mendampingi sekolah untuk melakukan percepatan di dalam pembelajaran kurikulum maupun kurikulum K13 ataupun hal yang lain mengenai metode materi hal yang lainnya. Nah, Bapak dan Ibu, syaratnya itu sekolah harus terdaftar di data Dapodik dan sekolah bukan sekolah POP. Itu yang harus diingat Bapak dan Ibu, karena sekolah POP juga didanai oleh dana pusat. Nah, jadi tidak bisa terbentuk oleh tidak bisa dibantu karena sama dananya dari kementerian. Nah, Bapak dan Ibu, berikutnya pertama, cara pendaftarannya Bapak dan Ibu melogin akun Bapak dan Ibu sesuai dengan SIM PKB masing-masing. Kebetulan saya kan tidak ada SIM PKB-nya. Masukkan nomor UKG Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang mendaftar bisa swasta maupun sekolah negeri. Nah, misalnya di tengah perjalanan, apabila sekolah swasta itu kan kebetulan punya yayasan ya, sudah melaksanakan kegiatan PSP ini, tetapi nanti apabila misalnya lulus
dia belum pegawai negeri lah Bapak dan Ibu, dia lulus P3K atau PNS, itu bisa digantikan oleh komite pembelajaran di sekolah tersebut. Nanti kita ada komite pembelajaran. Nah, untuk ini pendaftaran dulu ya Pak dan Ibu. Bapak dan Ibu harus memiliki SIM PKB dulu. Isi nomor loginnya, lalu mengisi CV Bapak dan Ibu. Nanti CV itu banyak pertanyaan-pertanyaan apa saja sampai selesai baru mengisi essay. Essay itu berdasarkan pengalaman Bapak dan Ibu. Misalnya Bapak dan Ibu ada buat kegiatan apa seperti itu, tapi harus berdasarkan uraian pengalaman Bapak dan Ibu, karena nanti kalau Bapak dan Ibu pun lulus, itu kalau pengalaman orang lain dan Bapak dan Ibu misalnya menceritakan hal yang bukan Bapak dan Ibu lakukan, Bapak dan Ibu akan bermasalah nanti sewaktu dilakukan wawancara dan dilakukan praktik mengajar oleh asesor. Nanti Bapak dan Ibu akan terjebak. Tapi Bapak dan Ibu berdasarkan pengalaman Bapak dan Ibu untuk mengisi esai tersebut. Nah, jadi Bapak dan Ibu, esai tersebut ada beberapa karakter. Kata bisa minta 500 karakter, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Setelah Bapak dan Ibu dinyatakan pengiriman berkas, dan berkas itu dinyatakan dinilai oleh pihak kementerian, lalu keluarlah pengumuman, namanya pengumuman tahap 1 yang akan diumumkan melalui email Bapak dan Ibu ataupun melalui WhatsApp Bapak dan Ibu. Ini setelah Bapak dan Ibu mendaftar, kalau tidak salah kabupaten kami kemarin di tanggal 27, tanggal 28 udah bisa daftar. Kalau mungkin di Singkil tanggal 30, tanggal 31 sudah bisa mendaftar. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk tahap 1 Bapak dan Ibu ya. Pengisian esai dan CV dulu pengirimannya, lalu dinyatakan lolos, baru dia ikut ke tahap 2. Bapak dan Ibu ya. Nah, untuk sebab dinyatakan lulus, Bapak dan Ibu melakukan simulasi mengajar. Itu bahan tayangan, kenapa nggak dilanjutkan? Ibu Pit, ya, Ibu Fitri, tayangan nggak masih tetap terus tidak dilanjutkan? Masih apa? Masih yang pertama tuh. Oh belum ya, masih yang pertama ya? Belum dilanjutkan tuh. Belum nampak lagi nih Pak. Ya. Udah nampak ini yang kedua ini? Udah nampak? Ini baru yang pertama, agenda tata cara pendaftaran kepala sekolah, baru itu. Benar. Judulnya masih? Masih ini ya? Masih judul. Masih judul. Pak, kenapa ini masih judul? Bentar ya Bapak, saya share screen lagi ya. Oke Pak, saya share screen lagi. Udah tentang judul. Gimana, udah nampak? Ya nampak, tapi tidak dilanjutkan, masih. Itu baru. Oh, udah. Oke, udah. Setelah tahap ini tahap pertama pengisian CV dan pengisian esai. Setelah dikirim ke pusat, lalu diverbalkan penilaian sesuai dengan pertanyaan-pertanyaannya, lalu ada keluar pengumuman. Itu bukan ke kita Bapak dan Ibu, langsung ke Kemenristek. Nah, setelah itu untuk tahap pertama dinyatakan lulus Bapak dan Ibu masuk ke tahap kedua. Tahap kedua, Bapak dan Ibu melakukan wawancara dan simulasi mengajar Bapak dan Ibu. Wawancara dilakukan selama 1 jam, sedangkan simulasi mengajar itu selama 30 menit. Menggunakan Google Meet, tidak ada siswanya, tetapi Bapak dan Ibu akan ada didampingi oleh asesor, 2 orang asesor yang memang sudah dilatih dan memiliki sertifikat Bapak dan Ibu. Nah, setelah Bapak dan Ibu dinyatakan juga lulus, baru Bapak dan Ibu dilakukan pengumuman untuk masuk ke sekolah penggerak. Ini Bapak dan Ibu. Ya, pertama Bapak dan Ibu sudah lulus tahap 1, yaitu pengisian CV, pengisian esai, lalu Bapak dan Ibu dinyatakan lulus karena pengisian CV dan esai itu tidak semua lulus, tetapi dijaring. Jadi Bapak dan Ibu tidak ada yang namanya sekolah bagus itu yang lulus, sekolah nggak bagus nggak lulus, tidak. Semua mendapat kesempatan.
kepala kepala sekolah, terutama yang tidak dinyatakan lulus apabila sekolah tersebut dia sudah sekolah PUP. Nah, itu dia Bapak dan Ibu. Nah, untuk pada tahap kedua ini Bapak dan Ibu itu melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Simulasi mengajar, Bapak dan Ibu tidak bisa menentukan di mana saja tempatnya itu dengan asesor. Nah, wawancara seperti itu juga, Bapak dan Ibu. Tidak mesti di sekolah, tetapi yang penting jaringannya itu bagus. Itu Bapak dan Ibu ya. Baru keluar pengumuman tahap 2, baru setelah itu ditetapkanlah sekolah penggerak. Ini sekolah penggerak Bapak dan Ibu. Setelah sekolah penggerak, nanti ada daftar tata cara pendaftarannya Bapak dan Ibu. Karena nanti pas di sekolah penggerak ini, nanti juga akan ditentukan penilaiannya oleh Dinas Kabupaten Kota Bapak dan Ibu sebanyak 15 nilainya. Misalnya Bapak dan Ibu sudah keluar nilainya. Nanti Dinas Kabupaten Kota melakukan rapat pleno untuk perangkingan. Di antara 85 dan 100 itu akan diberikan nilai mana yang sekolah yang kira-kira komitmen, itu yang utama. Komitmen, mampu bekerja sama dengan pihak lain, mampu membuat sekolah itu menjadi maju. Nah, nanti baru di situ diadakan perangkingan. Dan juga di dalam perangkingan, pihak pusat juga akan melihat kondisi satuan pendidikan. Misalnya kita gini, saya mau buat ranking sekolah saya tuh akreditasi. Misalnya saya bilang akreditasi itu tuh saya buat 90. Tadi kan nilai rentangnya dari 85 ke 100. Saya mau buat 90 karena akreditasi sekolah itu bagus menurut saya. Menurut orang dinas. Tetapi dari penilaian itu kan ada data-data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Dia akan terkonversi sendiri Bapak dan Ibu, sehingga nanti perangkingan walaupun saya maunya orang dinas dan maunya saya itu karena misalnya SD 1 Singkil, saya mau SD 1 ini, tetapi SD 1 ini kebetulan dia misalnya ada sesuatu yang ini walaupun saya kasih ranking yang tinggi, tetapi dia juga dikonversikan dengan kondisi sekolah sehingga dia bisa jadi menjadi sekolah cadangan ataupun sekolah yang memang nomor 2 atau nomor 3 seperti itu. Tidak bisa kita memberikan nilai, memang kita bisa dinas bisa mempengaruhi nilai, tetapi itu sedikit, tidak maksimal. Jadi sebenarnya dari Bapak dan Ibu sendiri. Dari Bapak dan Ibu sendiri, kepala sekolah, dan juga kondisi satuan pendidikan. Ini Bapak dan Ibu menyebabkan Bapak dan Ibu ditetapkan menjadi sekolah pelaksana. Ini Bapak dan Ibu ya. Ada juga sekolah penggerak, memang kadang-kadang gurunya itu cuma 2, tetapi mungkin komitmen kepala sekolahnya ingin berubah ke arah lebih maju, itu juga salah satu cara untuk membuat sekolah itu juga bisa masuk ke sekolah PSP. Di Bapak dan Ibu ya. Setelah dinyatakan lulus tahap ini, Bapak dan Ibu melakukan pendaftaran. Ini kan yang sekolah-sekolah yang sudah melakukan pendaftaran di laman yang tadi saya sudah suruh simpan sama Bapak dan Ibu. Yang di laman yang pertama Bapak dan Ibu. Nah, di laman yang pertama yang kuning ini Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu nanti masuk ke Simpoi KB Bapak dan Ibu, baru Bapak dan Ibu daftar, lalu lanjut, nanti Bapak dan Ibu masukkan akun sandinya masing-masing Bapak dan Ibu, lalu daftar, keluarlah seperti ini, nama Bapak dan Ibu sendiri sebagai kepala sekolah di sini. Bapak dan Ibu ya. Setelah melakukan pendaftaran, terus Bapak dan Ibu upload fakta integritas untuk laman ini Bapak dan Ibu. Setelah itu keluarlah tanda daftar seperti ini. Setelah itu nanti ada informasi dasar. Informasi dasar itu ingin menyatakan betul nggak Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah di sini. Betul nggak sekolah yang Bapak pimpin ini negeri? Kalau negeri ditulis negeri, kalau swasta ditulis swasta di sini Bapak dan Ibu. Yang tulisannya warna hitam. Kalau iya, tulis ya. Tetapi misalnya di sini Bapak dan Ibu rupanya sekolahnya salah. Misalnya Bapak kepala SD 3 Singkil. Rupanya di situ bukan SD 3 Singkil, SD 2 Singkil. Itu bisa dirubah 2 kali 24 jam Bapak dan Ibu.
harus lapor ke Dapodik. Nanti Dapodik akan lapor lalu dipervalkan dari kementerian sana, nanti dipervalkan. Jadi matching antara data perval dan data Dapodik yang ada pada Bapak dan Ibu. Ingat ya Bapak dan Ibu, 2 kali 24 jam, berarti 2 hari untuk berubah apabila diisian data itu tidak sesuai. Itu dia Bapak dan Ibu. Nah, misalnya di sini Bapak dan Ibu mengecek lagi, oh ini sekolah saya bisa swasta. Kenapa di sini ditaruh negeri misalnya? Nah, Bapak dan Ibu bisa melapor. Nah, misalnya di sini Bapak kepala sekolah, oh saya belum kepala sekolah, saya tetap harus melapor ke Dapodik Kabupaten. Nanti kan Bapak dan di kabupaten tersebut atau kota tersebut kan ada yang namanya penanggung jawab PSP, biasanya Kabid Bapak dan Ibu. Nah, di sini Bapak dan Ibu ngecek, oh ini betul. Berarti Bapak dan Ibu sendiri yang harus ngecek, betul nggak sekolah ini yang dimasukkan kemari yang sebenarnya. Karena Bapak dan Ibu, kalau data kita salah, nanti yang di penalti yang bermasalah itu nanti kabupaten kita. Artinya kita tidak memperdulikan misalnya apa yang salah, kita nggak membaca lagi, ya, seperti itu. Nanti Bapak dan Ibu bisa menanyakan kepada penanggung jawab kota masing-masing, seperti mungkin Sikil Pak Rusdi ya. Nah, bisa tanyakan, nanti Pak Rusdi nggak bisa tanyakan sama teman yang lain. Oke. Nah, setelah itu kalau misalnya dia data itu salah, dia langsung ada keluar warning. Oh, ini salah, ini ada keluar warningnya. Seperti ini. Yang seperti saya katakan tadi. Misalnya alamat sekolah yang salah. Dia akan keluar warning. Jadi perbaikannya itu 2 kali 24 jam. Jadi data Bapak dan data Dapodik Bapak dan Ibu, data perval dari pusat itu akan terubah. Tapi harus dirubah dulu oleh pihak operator kabupaten atau kota. Nanti baru bisa berubah, langsung nanti masuk ke, kalau sudah betul nanti masuk ke kirim, nanti keluar datanya sudah benar. Ini Bapak dan Ibu. Setelah itu informasi lainnya, misalnya nomor isian ini ada yang salah, juga akan keluar warning seperti yang tadi. Kalau sudah betul, Bapak dan Ibu bisa nomor HP ini sudah betul, lalu masuk ke lanjut. Oke. Setelah itu informasi data dasar sudah benar semua, lalu Bapak dan Ibu ngecek lagi, Bapak dan Ibu kepala sekolah ngecek lagi, melihat sudah benar atau tidak. Kalau sudah benar, Bapak dan Ibu sudah bisa menekan yang warna hijau. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Setelah dimasukkan data semua akan keluar seperti ini. Nah, seperti yang setelah itu kita tekan oke kalau sudah benar. Tetapi kalau belum benar, seperti saya katakan tadi, lapor ke operator kabupaten. Oke, operator kabupaten akan akan menghubungi Kabid dan akan dilakukan perbaikan. Perbaikan akan dikirim ke pusat dan akan ada perbaikan dan data yang di sana dipervalkan juga Bapak dan Ibu. Nah, untuk itu nanti dia Bapak dan Ibu. Nah, ini nanti ada namanya ini kebetulan ini bukan angkatan 2 ya Bapak dan Ibu, angkatan ketiga ya. Tapi sama saja. Nanti di laman Bapak dan Ibu akan keluar angkatan ketiga. Kalau sudah mendapat, lalu unggah berkas. Misalnya di sini Bapak dan Ibu apa yang Bapak dan Ibu yang belum, apa yang diminta di sini Bapak unggah. Sini unggah berkas, apa yang diperlukan, misalnya KTP kita, bahan-bahan kita, di sini Bapak dan Ibu. Nah, sudah. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu, ini apa namanya, jangan misalnya Bapak dan Ibu tadi kan mau mengisi esai Bapak dan Ibu atau fakta integritas. Jadi bukan dikecilkan. Ini bukan di kecil, istilahnya gimana ya? Di kotanya hanya sampai megabyte, 1,2 megabyte. Jadi kalau lebih dari itu dia tidak bisa masuk Bapak dan Ibu. Jadi disesuaikan. Nah, dia itu fakta integritas tadi ya. Oke. Nah, untuk ini unggah dokumen fakta integritas, unggah lalu kirim Bapak dan Ibu. Kan nanti Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu sudah masuk, Bapak dan Ibu isi fakta integritasnya, baru Bapak dan Ibu kirim. Nah, setelah terima pengiriman berkas, baru Bapak dan Ibu mengisi CV Bapak dan Ibu. Nah, tadi saya katakan untuk setelah Bapak dan Ibu dinyatakan lulus, setelah itu Bapak dan dinyatakan lolos secara administrasi, Bapak dan Ibu nanti mengisi data CV-nya Bapak dan Ibu. Setelah itu Bapak mengisi esai.
Apabila Bapak dan Ibu tidak ada masalah ya untuk yang tadi. Nah, setelah itu dia Bapak dan Ibu akan keluar seperti ini. Artinya ada yang belum kita unggah dan belum kita isi. Masih kuning-kuning. Tetapi kalau misalnya sudah kita isi tentang informasi umum, pengalaman mengenai pelatihan, itu kan masuk ke esai. Nah, itu dia nanti akan berubah nanti. Ini dia Bapak dan Ibu. Setelah Bapak dan Ibu buka seperti ini, unggah. Nanti setelah Bapak dan Ibu isi, dia akan hijau semua Bapak dan Ibu. Di situ juga ada pengisian KTP. Nah, dia akan seperti ini Bapak dan Ibu. Nanti isi yang sebelumnya yang tadi. Ya, akan berubah hijau seperti ini Bapak dan Ibu. Lalu nanti ini ada pertanyaan esai. Bapak dan Ibu, kenapa ini bahasa Rusia kayaknya ya? Kenapa dituliskan bahasa Rusia? Karena kalau kita misalnya menggunakan bahasa Indonesia, bagian yang kita isi itu ya kita udah tahu. Makanya di ini digunakan bahasa-bahasa yang ini Bapak dan Ibu. Tapi pertanyaannya nanti tentang apa? Kapan dilakukan? Dengan siapa? Bekerja sama dengan pihak mana? Siapa-siapa peserta? Nanti Bapak dan Ibu bisa isi di dalam tulisan ini. Tapi ini menggunakan bahasa, tapi nanti kita menggunakan bahasa Bapak dan Ibu buka sesuai dengan SIM PKB Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu, setelah pengiriman semua berkas, sudah hijau semua, baru ada namanya kirim. Ini Bapak dan Ibu, pada daftar riwayat hidup CV tadi, pengisian esai CV tadi, dan di Bapak Ibu dinyatakan lulus Bapak Ibu, ini untuk angkatan kemarin ya, 1. Nah, ini di halamannya Bapak dan Ibu, tetap menggunakan halaman ini. Kalau Bapak dan Ibu buka nanti sesuai dengan SIM PKB Bapak dan Ibu akan tertera data seperti ini. Bapak dan Ibu tinggal unggah aja dan tinggal ngisi saja. Mungkin sampai di sini dulu Bapak dan Ibu. Mungkin ada pertanyaan, kita ke moderator. Oke, Pak Sarun, gimana? Sudah? Mungkin ada pertanyaan? Ya, terima kasih Bu Pit. Ya, sudah ini ya. Mantap sekali Bu Pit. Walaupun pengganti, tapi Bu Pit sudah pengalaman juga di PSP ini. Kemarin juga memberi sosialisasi kepada 4 kabupaten dan hari ini mungkin hanya 2 kabupaten ya Bu. Terus Bapak Ibu, kita masuki acara sesi tanya jawab ya. Ya, mengingat hari ini hari Jumat, tapi ini masih panjang, bisa setengah jam lagi ya. Silakan Bapak Ibu. Langsung saja, siapa yang mau ini, yang tunjuk tangan mesti banyak ini. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta yang ada dalam Zoom ini, silakan bertanya. Izin Pak Sarun. Ya, silakan. Ini dari siapa Pak? Pak Bahtiar, Pak. Ya, dengan Pak Bahtiar ini mana ya, belum. Nah, silakan saja Pak, sebutkan nama dari instansi apa.
Recording in progress. Itu saja, Pak. Itu yang pertama. Nah, kemudian kita juga mau sampaikan bahwasanya kegiatan POP yang kemarin dilaksanakan oleh Jamaluddin Foundation, apakah memang dia berkelanjutan atau hanya sampai di tahun 2021 kemarin? Nah, ini barangkali perlu penjelasan yang lebih jelas. Artinya bagaimana kriteria yang POP itu dan bagaimana sebenarnya kriteria yang PSP tersebut. Barangkali itu aja dulu, Bu Fitri. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Batiar. Ya, silakan Ibu Fitri. Ya, terima kasih Pak Batiar. Kalau yang sekolah POP itu sebenarnya mereka melaksanakan kegiatan sama seperti PSP ini Bapak dan Ibu. Mereka juga mengajarkan kurikulum yang terkini, yaitu kurikulum prototipe dan juga media menggunakan metode pembelajaran yang sebenarnya sama Bapak dan Ibu, karena mereka memang harus yang terkinian dan kekinian. Nah Bapak dan Ibu, kenapa yang sekolah sudah POP itu tidak boleh lagi? Karena dana anggaran yang mereka gunakan juga dana anggaran dari pusat. Nah, jadi jangan terbentur antara pihak pusat sama pihak pusat sama-sama memberikan kegiatan yang sama dan sama-sama memberikan dana yang sama untuk suatu kegiatan yang sama. Jadi Bapak dan Ibu, kalau sekolah POP memang tidak boleh lagi untuk ikut sekolah PSP. Itu aja syaratnya Bapak. Nah, lanjut Bu. Untuk selanjutnya kayaknya yang sekolah yang di POP itu mereka juga akan terus didampingi oleh pihak-pihak yang penyelenggara ini, pihak ketiga tersebut Pak dan Ibu. Setahu saya 3 tahun juga, tetapi ya kita tidak tahu juga gimana mekanisme mereka, apa sampai 3 tahun atau tidak ya, karena itu kan mereka swasta. Kalau kita dari sini dari PSP ini, dia 3 tahun itu tetap kita dampingi. Baik itu dari biasanya Bapak dan Ibu dari perguruan tinggi dan dari juga ada yang dari ada juga yang dari misalnya guru yang memang sudah dilatih dan sudah mendapat sertifikat, itu akan didampingi oleh pelatih ahli dan juga dari LPMP kita dari WP kita Bapak dan Ibu Widya Prada. Oke, mungkin Bapak dan Ibu. Sebentar Bu Fitri, ya, berarti artinya Bu sebentar. Artinya dengan sudah dimunculkannya yang 4 sekolah tadi SMP di Aceh Singkil, maka otomatis barangkali tidak boleh lagi masuk dalam PSP gitu. Iya, betul Bapak. Termasuk kepala sekolahnya? Yang memang PSP itu kepala sekolahnya Bapak yang daftar, bukan gurunya. Kepala sekolah. Nah, sementara yang POP kemarin saya lihat malahan ke gurunya bukan kepala sekolah. Ya. Karena gini Pak, memang kalau sekolah yang sudah POP itu kan menyangkut kan kepala sekolah dengan sekolahnya dan juga semua yang ada di sekolah tersebut. Memang sekolah di POP itu tidak bisa lagi mendaftar menjadi sekolah PSP. Karena sebenarnya secara idealnya itu kegiatannya sama Pak. Jadi tidak bisa lagi masuk ke sekolah PSP. Kecuali POP-nya sudah habis masa. Ini masalahnya Pak Rusdi, kita nggak tahu sekarang ini apakah memang dilanjutkan atau hanya sampai di sini, kan ini persoalannya Pak. Nah, kemarin Bapak sewaktu sekolah itu memang masih didampingi oleh pihak ketiga tadi, apakah mereka ada mengatakan kok ini sampai di sini atau ada lanjutan Pak? Enggak ada bahasa sampai di mana batasannya itu enggak ada disampaikan. Apakah hanya 1 bulan, apakah itu enggak ada. Mereka hanya melaksanakan program 2021. Nah, program 2021 itu kan sudah selesai dan sertifikatnya sudah keluar untuk guru-guru. Dan di sana enggak ada muncul nama kepala sekolah. Jadi artinya kan kalau saya lihat antara PSP dan POP ini semacam ada kontra ya Mas Elin. Ya gini Bapak. Mungkin kalau misal pihak mereka tidak melakukan lagi ini, saya rasa bisa. Kenapa? Mereka kan tidak melakukan lagi pendampingan untuk kita. Iya betul. Bisa Pak. Ini Bapak coba aja daftar dulu, karena nanti dia kalau misalnya Bapak memang masuk sekolah POP, dia akan terbuka di Dapodik sendiri Bapak dan Ibu, terbuka sendiri, ketahuan. Oh gitu dia ya. Oke. Ya, jadi Bapak daftar aja. Baik, makasih Bu Fitri ya. Ya, sama-sama Bapak. Ya, terima kasih. Umur Pak, mengenai umur Bapak berapa tahun lagi pensiun? Masih muda kali. Masih panjang. Pak harus dipahami itu, harus dipahami. Rambut sama SMA ini. Ya. Ya, maksimalnya 56 tahun ya Pak ya. Masih jauh, Masih jauh ya. Bagus Pak. Baik Pak. Pak, satu lagi bertanya nih Pak. Dari UPT DSP. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, siapa dengan siapa ini? Ibu. Pak, tunggu Bu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SD Negeri 2 Batu Hitam, Kecamatan Tapak Tuan. Setelah saya pelajari tadi materi yang Ibu sampaikan, di sana waktu pengisian biodatanya itu ada hubungan antara kita antara organisasi bersama masyarakat. Kalau seandainya itu nanti kita nyatakan ada, apakah diminta juga bukti fisiknya, Ibu? Berapa benar, Ibu? Apa ditanya? Ya, Ibu. Assalamualaikum. Ya, Ibu, tolong yang menyangkut dengan PSP, Ibu. Maksudnya gimana? Aduh, nggak tahu. Maksudnya gimana, Bu? Atau tolong coba ulang lagi, Bu. Dalam tadi penjelasan apa, Bu, di dalam pengisian biodata, ya kan, Bu, kita kan mengisi situ apa tentang biodata kita itu adanya di situ tentang ada hubungan masyarakatan kita, Bu. Oh iya, iya. Nah, kita isi itu, apakah nanti diminta juga bukti fisiknya? Oh ya, Bu Pit, itu mengenai pengisian kurikulum vitae. Di situ. Ya. Kayaknya dia diminta cuma ditanya, Bu, Ibu sebagai apa di situ? Apakah sebagai ketua, ataukah sebagai wakil, ataukah sebagai anggota? Itu kalau nggak salah, itu diminta nggak, Pak? Diminta ya? SK-SK-nya, Bu, SK-SK-nya kan diminta nanti atau bagaimana? Di-upload itu, Bu, karena kan di situ kan ada diminta yang kita ini untuk di-upload, diminta, Ibu. Misalnya Ibu di kemasyarakatan Ibu ada sebagai apa, anggota? Sebagai pengurus BKMT misalnya, Bu, pengurus PKK misalnya. Itu diunggah aja, Bu, diunggah nanti, diunggah di ISA ini. SK-SK-nya, Bu, SK-SK-nya ya. Ya. Fotokopinya. Ya, terima kasih. Silakan yang lain siapa, Bapak Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Pak Sarul. Ya, dengan siapa, Pak? Pak Sarul, Pak Sarul Amin. Oh iya. Dari mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Amin dari SD Negeri Mersak, Kabupaten Aceh Selatan. Oh iya. Jadi dalam hal ini sudah kami cermati juga dari dua pemaparan materi baik Pak Rusdi maupun Ibu Fitri. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang sudah kami siapkan ini, namun kami ringkas singkat-singkat saja supaya jelas dan detail. Mungkin untuk Pak Rusdi kami wakili juga kepada Ibu Fitri, mungkin bisa menjawab nanti. Tadi Bapak Rusdi menjelaskan dalam slide itu ada terjadi sekolah mengalami gangguan. Jadi yang dimaksud dengan sekolah mengalami gangguan itu seperti apa? Mohon untuk dijelaskan. Yang keduanya itu ada dalam rekrutmen kepala sekolah. Dalam perekrutan kepala sekolah, gangguan dari masyarakat, dari orang kepala sekolah penggerak. Jadi di sini ada kepala sekolah sebagai PLT. Apakah bisa mendaftarkan sekolah tersebut menjadi sekolah penggerak ataupun tidak? Kalaupun ada, bagaimana saran atau solusinya? Kalaupun tidak, bagaimana pencerahannya? Ya. Kemudian dalam hal ini tentu semua sudah dijelaskan tadi baik dari awal ataupun akhir sekarang. Tujuan kita adalah menciptakan profil pelajar Pancasila. Kan sedemikian, Bu, kan? Halo, Bu? Ya, Pak. Ya, dengar, Pak. Jadi dalam hal ini tentu kami juga yang di dalam sekolah SD Negeri Mersak ini semua serba keterbatasan. Semua keterbatasan, baik itu teknologi, jaringan, kemudian komunikasi. Di SD saya, SD Negeri Mersak itu tidak ada jaringan. Jika Bapak Ibu menelepon kami sedang di sekolah, sudah barang tentu tidak akan dapat jaringan. Kemudian, apakah ini juga program pemerintah tadi mencetuskan digitalisasi untuk sekolah.
Nah, bagaimana tanggapan Ibu? Ya. Demikian mungkin pertanyaan dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Mungkin ada kata-kata saya salah tadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Pak, saya karena Saruni. pertanyaannya banyak. Ya, saya kan moderator. Ya. Ya, silakan Pak Ibu Fit. Ya. Tadi pertanyaan Pertama, banyak ya. Nanti Pak mengenai- Sarun ini kan lagi saya ya, karena saya Ya. takut lupa. Ya, boleh, boleh. Pertama ada gangguan. Gangguan itu misalnya gangguan dari apa gitu. Tapi Bapak dan Ibu, kalau misalnya di sekolah Bapak dan Ibu tidak ada jaringan, itu Bapak dan Ibu nanti kalau Bapak dan Ibu menjadi sekolah PSP, Bapak dan Ibu itu akan diberikan banyak sekali manfaat, akan diberikan bantuan-bantuan. Apa misalnya sekolah ini Bapak dan Ibu tidak ada media pembelajaran, akan diberikan media pembelajaran. Kalau Bapak dan Ibu tidak ada jaringan, nanti Bapak dan Ibu akan diberi banyak sekali bantuan oleh kementerian Bapak dan Ibu. Itu dia. Nanti banyak sekali dapat diberikan bantuan-bantuan. Nah, seperti Bapak dan Ibu misalnya, seperti Bapak katakan tadi, gimana saya di tempat saya itu sinyal nggak ada. Kalau sekolah Bapak sudah masuk ke sekolah PSP, itu akan diberikan bantuan bantuan instalasi listrik. Pokoknya diberikan bantuan dari pemerintah. Semua yang kurang banyak sekali Bapak dan Ibu untuk PSP ini diberikan manfaatnya, karena nanti semua yang bermasalah di sekolah itu akan diberikan semua bantuan-bantuan yang difasilitasi supaya bagaimana sekolah PSP ini mampu berlanjut, mampu bergerak secara apa yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, yang satu lagi apa pertanyaan Bapak, gangguan-gangguan tadi ya, misalnya gangguan tadi berupa ini misalnya dari kondisi di lapangan bagaimana. Kalau kita ketahui Bapak, untuk sekolah penggerak ini yang dilihat itu adalah bagaimana komitmennya si kepala sekolah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah tersebut. Misalnya kayak tadi Bapak dibilang misalnya seperti ada gangguan gurunya yang tidak proaktif misalnya kayak Bapak. Misalnya itu bagaimana caranya Bapak mendekati guru tersebut sehingga guru tersebut tetap harus aktif. Karena di sini yang dinilai itu adalah komitmen dan kerja keras serta tanggung jawab kepala sekolahnya. Tidak peduli misal sekolah itu kecil, sekolah itu besar, tetap komitmen dari si kepala sekolah. Semua itu yang dipantau itu adalah si kepala sekolah, Bapak. Nah, ada pertanyaan lagi kira-kira apa tadi Pak? Lupa saya. Pak Saron. Rekrutmen tentang kepala sekolahnya PLT. Apakah bisa? Yang PLT, oke. Kalau kepala sekolah yang PLT, Bapak dan Ibu akan didefinitifkan oleh dinas. Nah, itu kemarin saya yang punya Langsa, itu ada pengalaman. Mereka itu ada 3 sekolah. 3 sekolah kita langsung laporkan ke penanggung jawab kegiatan tersebut. Itu biasa Kabid di Kabupaten Bapak. Nah, Kabid kita lapor ke Kabid akan mendefinitifkan PLT tadi dan laporkan ke pusat, lalu pusat nanti akan memperpalkan data yang PLT tadi. Jadi Bapak dan Ibu, Kabid nanti juga akan memeriksa ini, makanya saya katakan tadi, setiap data yang Bapak dan Ibu isi, itu sudah sinkron belum? Karena data ini akan terperpalkan, nanti akan keluar data Depodik dan data perpal. Data perpal itu kan dari Kemendikbud, nanti data perpal itu kan data dari kita, nanti dimatchingkan, disesuaikan. Apabila misalnya sekolah kita juga belum sesuai, nanti yang kena penalti itu bukan Bapak, tetapi kabupaten di tempat Bapak. Kenapa? Karena sudah ada yang salah, tetapi tidak kami juga penanggung jawab akan memeriksa juga ada tidak yang tidak sinkron. Misalnya ada yang tidak sinkron, misalnya kalau PLT nanti kok di data dia akan berubah merah. Jadi kami data perpal dan data Depodik terganti. Jadi kan itu yang definitifkan itu adalah kepala dinas tempat Bapak dan Ibu. Makanya waktunya 2 kali 24 jam. Nah, itu dia Bapak. Kalau PLT bisa. Karena kemarin itu yang di Kota Langsa dia baru 2 hari pindah ke sekolah karena sekolah itu mau jadikan sekolah PSP. Itu nggak masalah Bapak. Nanti kita laporkan untuk didefinitifkan. Definitif seperti kemarin cuma 5 jam langsung didefinitifkan, langsung masuk ke sekolah penggerak.
Itu dia Bapak. Ya. Terima kasih. Tapi ingat Bapak, itu waktu sebelum rapat untuk pleno. Kita loh bahwa sebelum rapat untuk pleno itu semua data itu kita periksa dulu satu-satu. Data Dapodik dengan data Perpal dari Kemendiktek. Ya, Pak ya. Oke. Ada lagi Pak? Terima kasih Bu Pit. Saya rasa cukup jelas. Ya, Pak Syahrul, ya, itu jawaban dari Bu Pit. Saya rasa itu kalau sudah jadi sekolah penggerak nanti akan dimudahkan, baik jaringan, ada gangguan-gangguan atau yang sebagai PLT akan didefinitifkan. Juga saya rasa itu akan difasilitasi semua, akan difasilitasi. Ya Bapak, ini kebetulan nanti juga Bapak boleh tanyakan sama Pak Ma'ruf kebetulan itu sebagai wali Aceh Selatan dengan saya sendiri Pak. Ya boleh Bapak japri. Ya, mungkin itu saja Bapak dulu. Ada lain kira-kira? Ya silakan bertanya. Mungkin bisa 15 menit lagi ini. Ya silakan. Ini mungkin ada kesempatan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dari siapa ini Bu? Izin bertanya Bapak Ibu. Tolong dikecilin suara Bu, itu suara agak mendengung. Kita lihat. Kalau saya ini dengar Pak? Dengar jelas, malah di luar. Dengar Pak? Ya, silakan. Dari siapa nih Bu? Hilang kan. Tadi saya mau bertanya tentang kriteria sekolah yang dinilai. Ternyata sebelum saya tanyakan, Ibu sudah menjawab bahwa intinya komitmen kinerja kerasnya kepala sekolah itu mungkin sasaran utama dari sekolah yang akan diambil kriterianya, salah satu kriterianya. Ya. Begitu kira-kira kan Bu? Jadi yang saya maksudkan begini, kemarin tuh kan kami dari kampus mengajar, sekolah kami sudah masuk sasaran untuk mendapatkan sekolah kampus mengajar tadi, anak kampus mengajar. Ternyata karena tidak adanya mahasiswa yang ikut tesnya di daerah kami, ternyata kami tidak kena. Nah, yang saya tanyakan di sini, bagaimana misalnya kita sudah lulus di sekolah penggerak atau sudah mencukupi atau sudah komitmen kepala sekolah, niat untuk bekerja sama itu sudah ada. Umpamanya kriterianya sudah terpenuhi. Ternyata di lokasi kami ini tidak ada yang lulus di sekolah untuk jadi guru penggerak. Apakah kami masih punya harapan untuk mendapatkan itu atau bagaimana? Iya. Itu satu. Itu Pak. Yang kedua, masalah kepala sekolah, kriteria kepala sekolah tadi kan adanya ini untuk lulusnya ya, untuk lulusnya sebagai kepala sekolah penggerak. Tadi kok nggak salah dikatakan adanya hasil kerja yang dinampakkan di situ. Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang kecil atau yang baru muncul hanya beberapa tahun ini, dia ingin masuk menjadi kepala sekolah penggerak, ternyata dia belum punya hasil apa-apa yang akan ditunjukkan, tetapi dia mempunyai kinerja yang kuat di organisasi-organisasi lain, seperti yang dijelaskan Pak Rusdi tadi kan, adanya aktifnya, seperti di ortom ya Pak ya, atau ya, saya rasa cukup jelas Ibu. Itu saja Bu ya. Apakah tunggu Pak, maksudnya begini, penilaiannya ini adakah untuk ke arah sini atau memang lebih tinggi penilaiannya ke sana, jadi sehingga kami nggak perlu buang-buang waktu untuk ikut tes, begitu maksud saya. Kira-kira Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Pak Sarul? Silakan. Ya. Nah, Ibu, misalnya sekolah Ibu ada guru yang beberapa kali udah ikut menjadi guru penggerak. Rupanya nggak lulus. Apakah ada kemungkinan Bapak dan Ibu sebenarnya itu hal yang berbeda, tetapi saling terhubung. Nah, yang dimaksud hal berbeda, kalau PSP ini kan yang dilihat kepala sekolahnya. Gimana pun kondisi sekolahnya, baguskah, tidakkah, jelekkah, ataupun tidak ada yang jelek ya sebenarnya, bagus semua ya. Tapi komitmen aja yang kurang. Itu tidak masalah Bapak dan Ibu, semua berhak mendaftar.
semua berhak mendaftar untuk mengikuti PSP ini. Karena Bapak dan Ibu di sini tidak dilihat kondisi sekolah, malah kemarin di Abdia itu akreditasinya C. Kepala sekolahnya kebetulan kepala sekolah itu peserta saya di pengawas. Dia itu cuma ada di sekolah tersebut dia sama 1 orang guru, yang lain semua di guru honor. Sekolahnya itu sekolah kecil, tetapi dia lulus untuk ikut sekolah PSP. Itu nggak ada masalah, Ibu. Jadi kalau yang sebenarnya yang lebih sangat diperhatikan, betul sekali kayak Ibu bilang, ngapain kita buang waktu kalau memang kriterianya itu tidak dilihat kriteria seperti itu. Yang lebih dilihat itu adalah komitmen masing-masing kepala sekolah. Misalnya kita Bapak Ibu bilang kita udah berkomitmen, tapi mungkin pihak dinas, tapi ini Bapak dan Ibu kita kan kerjasama sama pusat ya. Kementerian. Artinya kita ikut PSP ini banyak sekali kemudahan, diberikan banyak sekali kemudahan. Baik itu media, alat, habis itu bos kinerja. Pokoknya banyak diberikan kemudahan-kemudahan sehingga Bapak dan Ibu dalam melakukan kegiatan PSP ini, Bapak dan Ibu kan didampingi oleh fasilitator. Nanti Bapak dan Ibu akan juga diajarkan tentang bagaimana kurikulum prototipe ini, bagaimana menggunakan media, bagaimana cara mengajar praktik yang baik, itu semua ini Bapak dan Ibu, itu semua akan diajarkan kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah khawatir, oh sekolah saya kecil, saya nggak usah daftar. Jangan seperti itu. Tetap memiliki kesempatan mendaftar. Itu dia. Jadi kalau di sekolah saya tidak ada yang mau ikut sekolah penggerak, guru sekolah penggerak tidak ada yang lulus, itu hal yang berbeda tapi saling berhubungan. Artinya gini, kalau ada sekolah di tempat Ibu ada sekolah guru yang mengikut guru penggerak tadi, dia tidak lulus, itu kan yang dilihat bukan gurunya tersebut, yang dilihat kan lebih ke kepala sekolahnya, komitmen kepala sekolahnya. Mau nggak kepala sekolah itu melakukan perubahan, mau nggak kepala sekolah itu bergerak, mau nggak melakukan tanggung jawab supaya bagaimana sekolah saya yang kecil ini dibantu oleh pihak-pihak Kemendikbud, baik dari segi medianya, alatnya, ataupun internetnya. Nanti bisa nggak kita maju? Itu sebenarnya Bapak dan Ibu. Sebenarnya ini tujuannya untuk didampingi Bapak dan Ibu. Jadi tidak melihat bagaimana sekolahnya. Itu dia. Jadi untuk pengisian esai ini makanya saya katakan itu lebih bagaimana kitanya dilihat. Kita tuh ada nggak mau kita bekerja sama dengan pihak luar? Mau nggak kita bergerak supaya sekolah kita itu maju? Itu sebenarnya Bapak dan Ibu. Jadi tidak melihat bagaimana karakteristik sekolahnya, tidak, tapi individu masing-masing kepala sekolahnya. Itu dia. Jadi siapa saja berkesempatan untuk ikut. Ya, kalau di sekolah kita juga tidak ada guru penggerak, ya nggak ada masalah. Kan yang nanti Bapak dan Ibu kan didampingi oleh fasilitator PGP, ataupun orang katakan PA, ada juga seperti Pak Amir di sini ada PA. Suara jelas tak kena dalam. Dilihat bukan dari sekolahnya, tetapi individunya, Bapak dan Ibu sendiri sebagai kepala sekolah. Itu dia. Ya. Ya, cukup jelas Ibu. Berarti yang seleksi itu kepala sekolah, yang dilihat kompetensinya kepala sekolah, tidak dilihat sekolahnya Ibu. Nah, kalau masih ada kekurangannya nanti akan difasilitasi semua Bapak Ibu. Iya, betul. Ya. Nah, itu akan dibantu nanti oleh pusat. Nah, makanya saya bilang dari tadi, Bapak Ibu yang sudah lulus PSP ini jangan sampai ada yang mengundurkan diri. Yang pertama itu sekolah sangat yang dimutasikan itu akan daerah akan diberi sanksi. Ya saya rasa begitu Ibu. Ya. Mungkin bisa misalnya Ibu gini. Saya kebetulan kepala sekolah, misalnya saya PSP, sekolah Ibu misalnya ada PSP udah tahun kedua. Rupanya Ibu dipromosikan menjadi kabid. Itu nanti yang menggantikan Bapak dan Ibu, bisa kepala sekolah yang memang sudah ikut ataupun komite pembelajaran di sekolah Ibu. Misalnya di sekolah Ibu kan ada komite pembelajaran yang bisa digantikan, ataupun kepala sekolah yang memang sudah lulus dan dipindahkan ke situ.
Jadi itu kerjasama dengan dinas kabupaten. Jadi kalau misalnya saya kebetulan sekolah swasta, itu yayasan kan, itu kan yayasan kan tidak bisa mengambil orang dari mana saja, tetapi mereka tetap mengambil orang-orang dari yayasan. Itu yang biasa diambil pengganti kita, yang karena kita mungkin kita sudah lulus PNS untuk sekolah swasta tadi, ataupun lulus P3K, itu digantikan oleh komite pembelajaran. Kita kan ada komite pembelajaran kita, ada 32 orang guru di sekolah kita. Dia akan menggantikan kita. Itu dia Bapak dan Ibu. Tadi ada di... Sedikit lagi boleh Bu? Ya, boleh Bu. Jadi Bapak dan Ibu, jangan istilahnya sudah masuk, Bapak keluar, itu nanti semua bantuan, semua yang telah diberikan ditarik kembali oleh pusat. Jadi tidak diberikan lagi. Jadi Bapak dan Ibu, ya Bapak dan Ibu, sekolah Bapak dan Ibu nanti yang rugi tiba-tiba misalnya udah setengah jalan. Udah tahun kedua, saya capek nih jadi sekolah penggerak nih, keluar saya. Yang rugi siapa? Bapak dan Ibu sendiri. Nanti bisa kena berdampak ke hal yang lain. Misalnya Bapak dan Ibu mau ikut, saya mau ikut jadi pengawas. Bapak dan Ibu akan kesulitan. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu pernah sudah diberi kepercayaan, tiba-tiba Bapak dan Ibu melanggar. Nah, itu akan kesulitan kepada Bapak dan Ibu. Karena nanti semua bantuan itu akan ditarik kembali. Termasuk anggaran-anggaran sudah diberikan. Nah, artinya kalau kita sudah di situ, kita tetap komit aja. Bu, sedikit Bu. Ya, justru Bu. Justru itu yang saya mau tanyakan. Begini Bu, saya lihat kan berhubung anak saya juga kemarin ada ikut program kampus mengajar itu kan, saya lihat kerjanya lah lumayan keras, tapi hasilnya alhamdulillah. Kampus mengajar atau apa Bu? Kampus mengajar itu berbeda lagi. Ya maksud saya kerjanya ini, takutnya nanti kita yang di faktor usia yang udah agak lanjut ini dituntutnya seperti mereka itu kan, mereka buat laporan per hari, kemudian per minggu. Sementara ini tadi saya baca per bulan ya Bu. Takutnya nanti setelah lulus kita dituntut laporannya juga per hari begitu, kemudian per minggu. Jadi kan merasa kelelahan, tiba-tiba nggak mampu, itu yang kita khawatirkan. Begitu. Jadi sebelum masuk lebih hati-hati dulu. Iya, artinya makanya kenapa saya bilang bukan lebih ke kepala sekolahnya, komit kepala sekolahnya. Artinya kan kita kalau bekerja, kita kan sebagai manajer, kita ada orang-orang yang memang bisa membantu kita, baik di situ guru yang di sekolah situ ataupun pihak-pihak lain yang bisa membantu kita. Jadi makanya saya katakan Ibu ini lebih ke mungkin ke kepala sekolah. Tapi Bapak dan Ibu untuk PSP ini untuk tahun berikutnya itu memang sudah wajib. Semua sekolah sudah harus ikut PSP. Jadi mau tidak mau kan memang udah tuntutan untuk kita. Karena di sini Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu akan didampingi. Dan Bapak dan Ibu akan mendapatkan pembelajaran tentang bagaimana kurikulum prototipe. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak ke sekolah ke PSP, Bapak dan Ibu akan secara mandiri dengan anggaran sendiri, beli buku sendiri untuk pembelajaran kurikulum prototipe tadi Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu takutnya kita dari sananya, dari pusatnya itu akan membuat kayak menjaring sesuatu yang lebih sulit lagi. Kalau misalnya, saya mau masuk ini, nggak bisa karena sekolah saya belum sekolah PSP, ataupun sudah pernah saya daftar, tapi saya nggak lulus, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita tidak pernah dan kita tidak melanggar, itu ada konsekuensi ke depannya, takutnya itu Bapak dan Ibu. Yang penting daftar aja dulu. Kalau masalah lulus nggak lulus itu masalah nomor terakhir. Yang penting kita coba daftar dulu. Oke Bu. Ibu bilang nanti kan banyak tugasnya, tapi kan Ibu didampingi oleh fasilitator. 3 tahun Ibu didampingi loh Bu. Baru tahun keempat Ibu mandiri nanti Ibu mengimbaskan ke sekolah lain. Tetap Ibu didampingi oleh 3 tahun oleh pendamping Ibu fasilitator tadi. Nah, itu dia Bapak dan Ibu. Oke Bu, makasih Bu atas penjelasannya. Ya, semangat Ibu. Saya rasa bagaimana Ibu Pin? Waktu Pak. Sudah cukup kira-kira? Satu pertanyaan lagi boleh? Silakan satu lagi Pak Yusnaiwan ya dari SD mana? Silakan Bapak. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Yusnaiwan SPDFD. Sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Payadapur, Kecamatan Kelut Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Baik Bu, di sini mungkin tadi juga ada pertanyaan dari Ibu yang dari Singkil. Kemudian kami mungkin hanya melanjutkan. Di sini kan ada guru penggerak dan ada
yang akan diprogramkan yaitu kepala sekolah penggerak. Jadi kami ingin bertanya, apakah ada kolaborasi antara guru penggerak dengan sekolah penggerak? Maksud kami begini, nanti seandainya SD kami itu lulus sebagai sekolah penggerak, jadi apakah bisa kita berkolaborasi dengan guru penggerak yang di SD lain, begitu Bu? Ya, silakan Ibu. Ini itu pertanyaannya. Sudah habis Pak? Sudah habis ya? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apabila di sekolah kita tuh ada guru penggerak, itu kan lebih memudahkan kita lagi Bapak dalam melaksanakan PSP ini. Maka saya bilang PGP dan PSP itu adalah berbeda, tetapi saling bekerja sama, saling bersinergi untuk mencapai tujuan. Kalau kita ada guru penggerak di sekolah kita lebih aman lagi, lebih enak lagi Bapak untuk kita bekerja. Itu dia. Nanti guru penggerak ini kan mereka ada program-program apa yang mereka lakukan, karena Bapak dan Ibu semua nanti kita akan didampingi dan juga kita akan diberi pelatihan secara daring. Nanti kita tapi didampingi juga oleh fasilitator PGP. Maksud kami begini Bu. Ya. Di sekolah kami tidak ada guru penggerak. Ya. Ini kan di SD lain, misalnya di Aceh Selatan ini yang kemarin ikut guru penggerak ada misalnya 8 orang, kan begitu? Ya. Apakah ada kolaborasinya nanti? Maksudnya dari sekolah lain ke sekolah Bapak gitu? Ya. Gitu. Ya, oke. Itu Bapak dan Ibu kita tetap didampingi oleh fasilitator kita. Mungkin fasilitator kita fasilitator PSP ya maksudnya ya. Mungkin fasilitator PSP kita mau ada mereka bersinergi dengan dari sekolah lain bersinergi untuk sekolah kita. Itu hal yang kebijakan dari ini Pak, kebijakan dari sekolah kita sendiri ataupun kebijakan mungkin dari fasilitator kita. Jadi kalau mereka berkolaborasi itu saya kurang tahu bagaimana. Tetapi sepertinya untuk PSP ini mereka memang ilmu yang mereka dapatkan itu mereka harus dia bagikan kepada guru-guru yang lain. Artinya otomatis guru kita juga kena untuk mendapatkan ilmu yang tidak didapat oleh guru PSP tadi. Jadi sebenarnya itu hal yang berbeda, tetapi itu saling bersinergi. Itu ya sebenarnya Pak. Nggak ada masalah dan tidak dilihat juga, di sekolah Bapak tidak ada PGP, tidak ada sekolah guru, tidak ada guru penggerak. Jadi sekolah Pak Ngalus itu tidak, tetap dilihat per individunya, per kepala sekolahnya, bukan dilihat kondisi sekolahnya, bukan dilihat dari ada nggak dia PSP, bukan, tetapi tetap kepala sekolah sendiri Bapak. Jadi apapun kan seperti saya bilang tadi, lebih dilihat tanggung jawabnya, komitmennya, kerja kerasnya, itu Bapak, dan itu inovasinya itu tetap dari kepala sekolah. Jadi tidak ada masalah Pak, misal pun di sekolah kita tidak ada PGP guru penggerak ini nggak ada masalah, karena guru penggerak ini tetap dia mendistribusikan ilmunya juga untuk guru-guru yang lain. Artinya secara otomatis ya guru kita kena juga untuk dapat ilmu yang sama. Itu Terima kasih Bu. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup jelas Pak Yusnewan ya. Bapak silakan berkolaborasi dengan guru sekolah lain, maksudnya begitu. Itu tergantung satuan pendidikan tersebut sama sekolah Bapak yang maksudnya bagi sekolah yang sudah lulus PSP tidak ditutup. Sudah bocor. Halo Pak Tommy, sudah bocor nih. Indomaret kita Bu. Abangnya inilah. Berarti biasa kok. Halo Ibu, kalau Indomaret sudah ini Bu. Ya terima kasih. Saya rasa waktunya sudah ke puncak nih, sudah masuk puncak jam 11 lebih. Ya, saya rasa sudah cukup Ibu Pit, Pak Rusdi, bagaimana? Kita cukup ya? Ya, mungkin di akhir ini Pak
Rusdi atau Ibu Fitriani ada yang ingin menyampaikan, Ibu Fit? Iya. Mungkin saya ingin menyampaikan, Bapak dan Ibu, semangatlah untuk mengikuti PSP karena ini sangat banyak manfaatnya kepada Bapak dan Ibu kepala sekolah. Dan Bapak dan Ibu juga harus lihat, Bapak dan Ibu juga terdaftar tidak sebagai sekolah di Dapodik, dan Bapak dan Ibu harus juga Bapak dan Ibu juga harus lihat Bapak dan Ibu masih nggak bekerja dengan pihak ketiga, yaitu mungkin BOP tadi. Mungkin itu saja, Bapak dan Ibu tetap semangat. Sangat banyak manfaatnya Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu akan selalu didampingi selama 3 tahun oleh fasilitator yang memang sudah memiliki sertifikat. Nah, Bapak dan Ibu juga akan didampingi oleh pusat. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir, nanti begitu saya lulus saya nanti sendiri, tidak. Tetap akan didampingi oleh pihak-pihak lain. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin segitu saja pertemuan kita hari ini. Saya dan Pak Rusdi, mohon maaf apabila ada yang kurang tepat, kurang jelas, bisa ditanyakan lagi kepada penanggung jawab wali di masing-masing kabupaten. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Rusdi dan Ibu Fitriani yang telah meluangkan waktu dari jam 8.30 tadi sudah sampai jam 11 lewat ini. Ya, semoga ada manfaat bagi kita. Saya rasa hari ini diskusinya sangat seru. Jadi sangat terbuka supaya ada manfaatnya. Ya, sangat bagus tadi Bu Pida, Pak Rusdi. Dengan tanya jawab tersebut kita bisa memahami dan bisa melaksanakan atau bisa juga lulus menjadi sekolah PSP nanti ke depan. Ya, terima kasih Pak Rusdi. Mungkin saya akhiri. Saya beritahu sedikit, ini Bapak Kepala Sekolah atau Kabid Ibu, nanti mungkin siapa tahu ada keperluan apa, bisa dijapri juga boleh, atau bisa Bapak Ibu hubungi ya. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada host. Ya, silakan. Terima kasih kepada Bapak Moderator Pak Sarun Najar, narasumber Pak Rusdi dan beri sosialisasi ya Bapak Ibu ya, sosialisasi karena seperti kata Pak Rusdi akan ada nanti mungkin perwalian ke daerah ke Bapak Ibu untuk membantu bagaimana sekolah bisa terdaftar dan mengikuti tes dari sekolah penggerak ini. Kita harapkan Bapak Ibu dari dua kabupaten ini ada banyak sekolah yang bisa lulus. Mudah-mudahan Bapak Ibu, saya sebagai host mohon maaf jika ada selama kita berinteraksi di Zoom ini ada salah-salah kata ataupun ada ketidaknyamanan dalam kegiatan ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Ini setelah selesai saya tutup, room chat akan segera saya tutup untuk